Bab Krisis. Sesaat kemudian, cahaya biru itu menghilang. Sosok muncul di depan empat tetua tertinggi. Dia masih sangat muda, seperti seorang pria di bumi berusia 30-an. Yang lebih istimewa adalah, pria ini memiliki rambut biru dan mata biru. Ada dua kata yang tersulam di area dada jas birunya. The Bloom! Sosok yang tiba-tiba muncul ini justru Tuan Bloom. Para tetua tertinggi berbicara tentang perlakukan Bloom. Lebih dari 1 juta tahun yang lalu, dia telah terluka parah dan telah melarikan diri ke alam Stardom. Setelah mendirikan lapangan penyegel surga 9 naga, dia tertidur lelap di sini. Dalam jutaan tahun terakhir, keempat pelayannya telah bekerja keras untuk mengembangkan konstitusi khusus sebagai pengorbanan, dan dia akhirnya terbangun hari ini. Kembalinya Raja. Tuan Bloom! Keempat tetua tertinggi berteriak heboh. Kalian 4 gadis telah melakukannya dengan sangat baik. Setidaknya kamu tidak mengecewakanku. Jaga dirimu baik-baik. Serahkan sisanya padaku. Memperlakukan dipuji. Suaranya tenang. Dia tidak peduli dengan kondisi tetua tertinggi yang mengerikan, yang juga tidak mempengaruhinya dengan cara apapun. Bahkan tak ada riak sedikit pun di hatinya. Sebagai pelayan dari keturunan Bloom seperti Cuit, mereka harus menawarkan segalanya untuknya. Jadi, dari sudut pandang Cuit, masuk akal bagi tetua tertinggi untuk melakukan segalanya untuknya. Ia memang sudah terbiasa. Ketika dia dalam suasana hati yang baik, dia bisa memberikan beberapa kata pujian paling banyak, yang sudah merupakan hadiah yang sangat besar untuk keempat pelayannya. Seperti yang diharapkan, pujiannya membuat para tetua tertinggi sangat bersemangat sehingga mereka tidak bisa mengendalikan diri. Kegilaan berkobar di mata mereka. Dengan satu kata dari Cuit, bahkan jika mereka berempat diminta untuk segera mati, mereka akan mengeksekusinya tanpa ragu-ragu. Terima kasih, Tuan Bloom. Selama kamu bisa bangun, tidak peduli berapa banyak kita membayar, itu sepadan. Charlotte terlalu bersemangat untuk bersikap runtut. 3 lainnya hampir sama. Di dalam hati keempat tetua tertinggi, mereka telah menemukan rezeki di Cuit selama jutaan tahun terakhir. Segala sesuatu yang mereka lakukan adalah untuk membangkitkan Tuan Bloom. Sekarang, mereka akhirnya mendapat persetujuan Tuan Bloom. Mereka tiba-tiba merasa jauh lebih baik, meski tubuh mereka sudah compang-camping. Perkataan Cuit merangsang euforia keempatnya, sehingga rasa sakit fisik mereka tiba-tiba berkurang banyak. Dominic melihat formasi aneh dari 5 orang di depannya. Seorang pria muda berbaju biru, di belakangnya, berdiri 4 wanita tua. Dapat dimengerti bagi wanita tua itu untuk menyebut pemuda itu sebagai Tuan Bloom, dan itu bersifat umum. Namun, cukup aneh bahwa seorang pria yang tampaknya berusia 30-an memanggil keempat wanita tua itu sebagai gadis. Meskipun Dominic tahu bahwa pria ini tidak lebih muda dari keempat wanita tua itu, dia masih merasa canggung. Dominic telah tumbuh di bumi, dan kebiasaan di sana telah mengakar dalam hatinya. Kebanyakan penduduk bumi hanya hidup selama 100 tahun atau lebih. Usia mereka jarang 2 atau 300 tahun. Seiring bertambahnya usia, tubuh mereka juga ikut menua. Tidak seperti mereka, orang-orang dari peradaban maju ini mungkin semuanya terlihat sama dari usia puluhan hingga ratusan ribu tahun. Beberapa harta ilahi yang langka juga dapat memungkinkan seseorang untuk kembali ke masa mudanya. Tidak ada hal seperti itu di bumi. Sudah berapa tahun sejak aku tertidur? Mengobati bertanya. Tuan Bloom, 10 zaman telah berlalu sejak kamu tertidur. Olga yang berbicara kali ini. 10 zaman? Jadi lama? Tuan Bloom, tolong hukum kami. Kami tidak dapat dengan cepat menemukan semua konstitusi yang kamu butuhkan sebagai pengorbanan, jadi kamu tidak dapat bangun lebih awal. Cukup! Aku bukan orang yang tidak masuk akal. Kamu telah melakukan pekerjaan yang baik. Memang sulit menemukan konstitusi yang menawan. Sangat jarang melihatnya bahkan di tanah air kita. Terima kasih atas pengertianmu. Seperti yang kamu katakan, kami telah mencari konstitusi tampan selama jutaan tahun, tetapi kami gagal. Tepat ketika kami putus asa, kami akhirnya menemukan 1-2000 tahun yang lalu, tapi konstitusi menawan ini kemudian rusak. Untungnya, dia membawa kembali orang lain. Untuk mencegah kecelakaan lain, kami menggunakan seni terlarang untuk mempromosikannya secara paksa ke alam Sage. Artinya, kamu belum menemukan konstitusi menawan selama lebih dari 1 juta tahun, tetapi dalam 2000 tahun terakhir, kamu telah menemukan 2 konstitusi menawan sementara hanya yang pertama yang telah dilanggar. Dan yang baru saja aku serap adalah yang terakhir. Iya. Cuit jatuh ke dalam perenungan yang mendalam. Dia berpikir, konstitusi menawan sangat langka di alam semesta. Sementara di peradaban tingkat 7, 2 telah muncul hanya dalam 2000 tahun. Itu sangat tidak normal. Mungkinkah Stardom Realm akan maju? Aku mengerti. Kalian semua harus istirahat dulu. Ketika kita kembali, aku akan memikirkan cara untuk merawat tubuh kamu. Terima kasih banyak, Tuan Bloom. Kata keempatnya dengan semangat.
Mereka tahu bahwa Tuan Bloom tidak akan menyerah pada mereka. Cuit mengalihkan pandangannya ke Dominic. Kamu harus menjadi yang terkuat di alam bintang, bukan? Kamu memiliki cukup nyali. Kamu tidak hanya menghalangi aku untuk menyerap konstitusi menawan, kamu bahkan berani mengancam aku. Katakan padaku, jika aku membunuhmu sekarang, apakah Stardom Realm akan berada dalam kekacauan total? Kamu bisa mencoba. Dominic menjawab dengan tenang. Sangat bagus. Kamu sungguh pemberani yang bisa tetap tenang menghadapiku. Lalu dia tiba-tiba berteriak. Pedang, datang! Ia merasa ada yang tidak beres. Di mana pedangnya? Kenapa tidak ada pergerakan sama sekali? Dia juga tidak bisa merasakan di mana pedangnya berada. Di mana pedangku? Cuit mengerutkan kening dan bertanya dengan nada tidak ramah. Keempat tetua tertinggi gemetar ketakutan. Mereka tahu Tuan belum marah. Tetapi Charlotte masih menjawab dengan suara gemetar. Tuan belum lama ini, pedang ilahi jiwa es milikmu ditemukan dan dirampok oleh seseorang. Kekuatan orang itu sangat hebat, dan kami bukan tandingannya. Saat itu, kami juga takut itu akan mempengaruhi kebangkitan kamu, jadi kami tidak bisa berbuat apa-apa selain menonton tanpa doa. Apa? Siapa yang memiliki keberanian untuk menyentuh pedangku? Perlakukan ditanyai dengan suara muram. Pedang ilahi jiwa es adalah senjata ilahi yang telah menemaninya dalam pertempuran selama bertahun-tahun. Hubungan antara Cuit dan pedang tidak bisa disentuh oleh siapapun, belum lagi betapa berharganya pedang itu. Sekarang, dia tidak percaya bahwa seseorang telah merampoknya dengan paksa. Api amarah membara di hati Cuit. Dia berpikir dengan geram. Siapapun itu yang telah mencuri pedang ilahi jiwa es milikku, dia pantas mati. Tuan Bloom, orang yang telah mengambil pedang ilahi jiwa es, adalah tuan dari orang itu di depan kita. Mereka datang bersama saat itu. Kata Olga sambil menunjuk Dominic. Cuit menatap Dominic sekali lagi, lalu dia mengertakkan giginya dan bertanya. Tuanmu yang mencuri pedangku? Itu tidak dicuri. Ini diambil secara terbuka. Pedang itu tidak bersamamu. Kenapa kamu bilang itu milikmu? Ia tidak memiliki pemilik saat tuanku mengambilnya. Dominic mengakui secara alami. Minta tuanmu untuk mengembalikannya padaku, dan aku bisa meninggalkanmu dengan cepat dan anggun. Apa kamu bodoh? Tapi aku tidak bodoh. Karena aku akan mati, mengapa aku harus mengembalikannya? Dan, apa kamu begitu yakin bisa membunuh kami berdua? Dominic mencibir. Kata-kata Dominic benar-benar membuat Cuit marah. Sebagai keturunan lineal dan fokus dari seluruh keluarga Bloom yang telah membangkitkan keterampilan bakatnya, Cuit bukanlah pion tanpa nama bahkan di tanah kelahirannya. Dia tidak menyangka seseorang akan menertawakannya di peradaban tingkat 7 yang lemah ini. Ini benar-benar penghinaan terhadap kepribadiannya. Yang paling membenci dari semua itu adalah bahwa pedang ilahi jiwa es, yang telah menemaninya dalam pertempuran dan telah memberinya banyak manfaat selama bertahun-tahun, telah dicuri. Orang-orang hina ini benar-benar kurang ajar. Cuit merasa paru-parunya akan meledak karena amarah. Saat itu, dia telah membayar mahal untuk kesombongannya hanya karena sedikit kelalaian, yang menyebabkan dia tidur nyenyak selama 10 jaman. Ada api yang menyala di hatinya. Ia sedang berpikir bagaimana caranya membalas dendam saat ia kembali. Apa yang Dominic lakukan tidak diragukan lagi adalah menambahkan bahan bakar ke api, menyebabkan kemarahan di hati Cuit meledak sebelumnya. Cuit mencoba yang terbaik untuk mengendalikan dirinya. Dia merenung. Sangat mudah menghadapi anak muda di depanku. Tapi yang terpenting adalah mengambil kembali pedang ilahi jiwa es milikku karena aku sebenarnya tidak bisa merasakan letaknya sekarang. Pertama, tanda yang kutinggalkan di pedang pasti sudah terhapus setelah sekian lama. Kedua, musuh mungkin juga memiliki harta persembunyian. Ini sebabnya aku tidak bisa merasakannya. Jika aku membunuh orang di depanku ini, tuannya akan menyadari ada sesuatu yang salah dan akan bersembunyi dengan pedang ilahi jiwa es. Lalu di mana aku bisa menemukannya? Pedang ilahi jiwa es bukanlah sekadar harta karun. Itu memiliki makna luar biasa bagi Cuit dan seluruh keluarga Bloom. Bagaimanapun, Cuit tidak bisa kehilangannya. Jika tidak, dia akan dihukum berat ketika dia kembali ke keluarganya. Bocah, aku akan memberimu kesempatan lagi. Katakan pada tuanmu untuk mengembalikan pedangku dan aku akan mengampuni nyawa kalian. Kata Cuit sambil menahan amarahnya. Ternyata pedang dingin begitu penting bagimu. Sayang sekali aku tidak percaya apa yang kamu katakan. Ketika aku mengembalikan pedang kepada kamu, kamu pasti akan kembali pada kata-kata kamu segera. Aku sudah melihat banyak orang sepertimu, jadi kami tidak akan mengembalikan pedangnya. Berikan itu. Dominic tersenyum dan langsung menolak permintaan Cuit. Dominic menemukan bahwa pedang ilahi jiwa es tampaknya sangat penting bagi pria ini. Dominic akan mengatakannya jika dia bisa menukar pedang untuk kedamaian Stardom Realm. Itu hanya pedang. Sebuah benda tak bernyawa setelah semua.
Dibandingkan dengan makhluk yang tak terhitung jumlahnya di alam bintang, Dominic tahu apa yang penting dan apa yang tidak. Selain itu, dia sudah memiliki pedang eksorsisme. Dominic berpikir, yang terburuk adalah bahwa musuh mengambil pedang dan mengingkari. Ku kembalikan senjata itu padanya, lalu dia menggunakannya untuk membunuhku. Bukankah itu akan menjadi kerugian ganda? Bahkan meningkatkan kekuatan tempur musuh. Aku tidak bisa membiarkan jenis bisnis kehilangan dilakukan. Dominic tidak akan mengembalikan pedang kecuali dia bisa memastikan bahwa orang ini tidak akan pernah kembali ke Stardom Realm lagi dan tidak akan mengekspos lokasinya setelah pergi dengan pedang. Atau kembalinya pedang tidak akan mungkin. Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Mengobati paksa menahan keinginannya untuk meledak. Itu yang harus aku tanyakan padamu. Kamu bukan dari Stardom Realm. Alih-alih meninggalkan Stardom Realm setelah menggunakan sumber dayanya untuk pulih, apalagi yang kamu inginkan di sini? Apa kamu menunggu aku mentraktirmu minum? Dominic bertanya. Aku telah memulihkan diri dalam tidur nyenyak di sini karena aku sangat memikirkan alam kebintanganmu. Kalian semua harus bersyukur. Wajah Trade dipenuhi dengan kesombongan. Menurutnya, karena dia datang ke Stardom Realm sebagai keturunan lineal keluarga Bloom, orang-orang di sini harus memujanya seperti seorang penatua. Apa kamu sedang bercanda? Kami adalah tempat kecil. Kami tak butuh persetujuanmu. Cepat turun! Kamu tidak bisa memutuskannya. Aku bisa tinggal dimanapun aku mau. Apa kamu pikir aku akan pergi hanya karena kamu menyuruhku? Perhatikan reputasi keluarga Bloom kami. Apakah kamu masih menginginkan pedang ilahi jiwa es? Apakah kamu percaya bahwa kamu tidak akan pernah melihatnya dalam hidup kamu? Mungkin suatu saat nanti aku akan membuangnya langsung ke tangki septik kalau sedang kesal. Dominic menanggapi dengan senyum tipis. Kamu! Tweet memelototi Dominic. Ketika Tweet melihat kepuasan Dominic, dia berharap tidak lebih dari segera melumpuhkan Dominic sehingga dia akan berlutut di hadapannya dan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Tetapi ketika Tweet memikirkan pedang ilahi jiwa es masih di tangan Dominic, dia menarik napas dalam-dalam dan bertanya. Bicaralah, apa yang kamu perlukan untuk mengembalikan pedangku? Aku bisa mengembalikan pedang itu padamu, tapi kamu harus berjanji bahwa kamu tidak akan mengambil tindakan di alam bintang, juga tidak akan memberikan lokasinya. Apalagi kamu harus segera pergi dari sini. Dominic berkata dengan serius. Tentu. Traktir jawab cemberut. Demi pedang ilahi jiwa es miliknya, dia harus menahannya. Dia berpikir. Setelah mendapatkan kembali pedangku, perlahan-lahan aku akan berurusan dengan bocah di depanku ini. Aku tidak percaya. Dominic menggelengkan kepalanya. Kamu, lalu aku harus bagaimana? Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu berasal dari keluarga Bloom? Maka bersumpahlah atas nama keluargamu bahwa sekali kamu mengingkari janjimu di masa depan, tidak seorang pun dari Blooms akan memiliki akhir yang baik dan akan diperbudak untuk selamanya. Selama kamu bersumpah ini dan biarkan aku merekamnya, pedang itu bisa. Sebelum Dominic bisa menyelesaikan kata-katanya, dia disela dengan keras oleh Tweet. Impudent kamu! Apakah kamu tahu apa jenis kekuatan keluarga Bloom aku adalah? Kami dapat dengan mudah memusnahkan seluruh Stardom Realm kamu hanya dengan mengirimkan sekelompok orang. Apa niat kamu untuk membuat aku bersumpah seperti itu sekarang? Bocah, izinkan aku memberitahu kamu. Jangan paksa aku untuk bertindak untuk benar-benar menghancurkan Stardom Realm. Tweet terbakar amarah. Tweet berpikir. Beraninya dia ingin aku membuat sumpah atas nama keluargaku dan merekamnya? Ini konyol sekali. Jika terdengar oleh keluarga, Tweet akan tetap dikeluarkan dari Blooms meskipun dia adalah keturunan lineal yang telah membangkitkan skill talent. Tweet tidak bisa menanggung konsekuensi dari ini. Tanpa perlindungan keluarga Bloom, dia bukan apa-apa dengan sedikit kekuatannya. Sepertinya kamu sangat tidak tulus. Kamu tidak menginginkan pedang ilahi jiwa es lagi? Apa menurutmu senjata lebih penting dari kehormatan seluruh keluarga Bloomku? Sebagai keturunan lineal Bloom, aku tidak akan pernah bersumpah atas nama keluargaku, bahkan jika aku mati. Dominic mengerutkan kening. Dia merasa bahwa dia tidak bisa membuat kesepakatan dengan ini ketika dia mengatakannya. Semakin kuat sebuah keluarga, semakin orang-orangnya peduli dengan reputasi mereka. Itulah yang terjadi di bumi dan sama untuk Bima Sakti dan alam bintang. Peradaban yang lebih maju hanya akan menjadi lebih serius. Kebanyakan orang bahkan menganggap kehormatan keluarga mereka lebih penting daripada nyawa mereka. Kenyataannya sama saja dengan yang ia pikirkan. Tweet sama sekali tidak bisa menerima kondisi seperti itu. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Setelah semua, kamu hanya mengatakan itu dan aku tidak bisa percaya kamu. Jadi, aku tidak bisa mengembalikan pedang itu padamu. Tanya Dominic tak berdaya. Bocah, aku tidak ingin berbicara omong kosong lagi denganmu. Beri aku pedang dan aku akan meninggalkan Stardom Realm dengan orang-orangku. Aku jamin kita tidak akan pernah menginjakan kaki di sini lagi. Terus terang padamu, aku dijebak oleh orang lain saat itu.
dan aku harus melarikan diri ke Stardom Realm untuk penyembuhan. Sekarang setelah aku terbangun, aku harus kembali dan membalas dendam. Aku tidak punya waktu untuk bermain dengan kalian di sini, kata Cuit dengan sungguh-sungguh. Dominic menatap Cuit dengan cermat, mempertimbangkan keaslian kata-katanya. Melihat bahwa Dominic tidak langsung menolak, Cuit merasa senang. Sepertinya ada kesempatan. Cuit buru-buru melanjutkan. Apalagi aku sudah tidur di alam Stardom selama lebih dari 1 juta tahun, jadi tempat itulah yang memberiku kesempatan kedua untuk hidup. Aku sama sekali tidak ingin menghancurkannya. Apa kamu mengatakan yang sebenarnya? Dominic bertanya. Tentu saja. Sebagai keturunan lineal dari keluarga Bloom, aku, Cuit Bloom, akan menepati janji aku. Cuit wajah penuh kebanggaan. Dominic ragu-ragu. Setelah diam belasan detik, ia setuju. Ya sudah. Aku harap kamu bisa menepati janjimu. Aku akan mengembalikan pedang ilahi jiwa es kepadamu, dan kemudian kamu dapat pergi bersama orang-orangmu. Mulai saat itu, kita tidak akan mencampuri urusan masing-masing. Meskipun Dominic merasa bahwa Cuit akan menarik kembali kata-katanya, dia tetap memutuskan untuk mengambil risiko. Dia merenung. Jika Cuit mengingkari setelah aku mendapatkan pedang ilahi jiwa es, maka dia akan segera hidup untuk menyesalinya. Kecil kemungkinan Cuit masuk dalam daftar ilahi Void. Dia akan berada di daftar ilahi para Void paling banyak. Jadi, tidak ada yang perlu ditakutkan. Akan lebih baik jika semua orang bisa mencapai resolusi damai. Dia tidak akan ragu untuk menyinggung keluarga Bloom jika Cuit mencoba menduakannya. Deal! Mengobati bibir yang melengkung membentuk senyuman. Nah, aku sudah memberitahu tuanku. Dia akan segera datang. Silakan tunggu, kata Dominic. Tidak masalah. Cuit menjawab sembari tersenyum. Suasana hatinya cukup baik sekarang karena dia dapat dengan mudah mengambil pedang ilahi jiwa es. Jika dia kehilangan pedang, akan sulit untuk menjelaskannya ketika dia kembali ke rumah. Dia tidak bisa meninggalkan kesan negatif pada keluarganya setelah pergi selama bertahun-tahun. Dominic! Jomain tiba-tiba memanggil dengan suara rendah. Dominic menundukkan kepalanya untuk melihatnya. Jomain sedikit menggelengkan kepalanya. Dia juga merasa bahwa kesepakatan ini terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Tampak jelas bahwa Olga dan 3 lainnya pasti telah mendirikan sekta Glasir 7 warna dan mengembangkan konstitusi unik sebagai pengorbanan di bawah komando Cuit. Cuit telah mengorbankan begitu banyak nyawa demi kebangkitannya. Dominic mengerti maksud Jomain. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia memberinya tatapan meyakinkan untuk menunjukkan bahwa dia tahu apa yang harus dilakukan dan dia tidak perlu khawatir. Jomain langsung tenang saat melihat mata Dominic. Dia tidak tahu kenapa. Dia bertanya-tanya. Dominic datang ke Stardom Realm dengan aku. 4 master aku telah melemparkan seni terlarang dengan harga yang besar untuk membantu aku mencapai alam Sage, sementara Dominic tidak memiliki siapapun untuk membantunya dengan seni terlarang. Jadi pada prinsipnya, dia tidak boleh sekuat dia. Tapi dia percaya Dominic. Dia seperti memiliki kekuatan sihir untuk meyakinkan orang lain. Ya, pikirnya. Jika dia tidak memiliki kekuatan sihir, bagaimana dia bisa darlah dalam waktu sesingkat itu? Cuit tiba-tiba bertanya. Boleh aku tahu namamu? Nama aku Dominic Lewis. Dominic menjawab. Dominic, kamu belum keluar dari Stardom Realm kan? Dominic menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu tidak buruk. Kamu bahkan belum keluar dari Stardom Realm, tapi kaulah orang pertama yang bisa menghadapiku dengan begitu tenang. Nama aku Cuit Bloom. Cuit pun memperkenalkan diri dan mengacungkan jempol kepada Dominic. Tuan Bloom, kamu menyanjungku. Bisakah kamu ceritakan tentang tanah kelahiranmu? Tentu saja. Karena kita bebas sekarang, aku akan memberitahumu tentang hal itu. Setelah itu, Cuit mulai memperkenalkan rumahnya. Dia berasal dari peradaban tingkat 9 yang disebut domain spiritual. Setelah mendengar bahwa Cuit berasal dari peradaban tingkat 9, bahkan Dominic terkejut, apalagi Gwen dan yang lainnya. Dominic awalnya berpikir bahwa Cuit berasal dari peradaban tingkat 8, tetapi dia tidak menyangka dia berasal dari peradaban tingkat 9, melewatkan tingkat 8. Ini di luar dugaan Dominic. Gwen dan yang lainnya bahkan lebih terkejut. Mereka adalah non-entitas di alam bintang peradaban tingkat 7 ini, maka mereka pasti akan berada di dasar peradaban tingkat 9. Menurut Cuit, keluarga Bloom sangat tangguh dalam domain spiritual. Tapi tidak ada yang tahu apakah itu benar atau tidak. Lagi pula, mereka belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tidak diragukan lagi itu berlebihan. Jika keluarga Bloom benar-benar sekuat yang digambarkan Cuit, sebagai keturunan garis keturunan Bloom, bagaimana dia bisa dikejar dan terluka parah? Mengapa dia harus melarikan diri ke Stardom Realm dan tidur selama lebih dari 1 juta tahun? Alih-alih mengekspos Cuit, Dominic hanya diam mendengarkan bualannya.
Cara Cuit memperkenalkan kampung halamannya, domain spiritual, adalah hanya membual tentang keluarganya sendiri. Kemudian Cuit mulai membual tentang dirinya sendiri bahwa saat itu, dia adalah seorang jenius yang tiada tara yang memerintahkan otoritas besar dalam domain spiritual, dan tidak ada seorang pun di usia semuda itu yang bisa dibandingkan dengannya. Dominic tersipu saat mendengarnya, bertanya-tanya. Bagaimana bisa seorang jenius yang tak tertandingi berakhir seperti ini? Siapa yang akan percaya itu? Apakah dia akan percaya sendiri? Mungkin Cuit juga merasa bahwa bualannya sangat berlebihan sehingga tidak ada yang mempercayainya. Jadi dia menjelaskan bahwa dia telah terjebak sebelum dia berakhir dalam situasi ini. Karena itu, hal pertama yang perlu dia lakukan ketika dia kembali adalah membalas dendam pada semua orang yang telah mencelakainya. Setelah mendengarkannya untuk waktu yang lama, Dominic dan yang lainnya merasa bahwa selain fakta bahwa dia berasal dari domain spiritual, peradaban tingkat 9, tidak ada yang benar dalam kata-katanya. Lelah dengan kesombongannya, Dominic menyela. Tuan Bloom, tuanku hampir tiba. Oh, begitu cepat? Cuit masih ingin bicara. Dia suka sekali membual, apalagi di depan orang-orang jahil itu. Melihat mata mereka yang menyembah, dia merasa seperti makhluk ilahi di hadapan mereka. Ketika dia masih berada di domain spiritual, dia pergi ke tempat-tempat di mana penduduknya cukup cuek untuk membual tentang perbuatannya yang luar biasa. Jadi, di domain spiritual, beberapa orang sibuk bahkan memberinya julukan The King of Boasts. Tentu saja, dia tidak akan mengakui gelar ini. Semua orang hanya berani mengatakannya secara pribadi. Jika ada yang berani memanggilnya seperti itu di depan wajahnya, Cuit pasti akan bergegas maju dan bertarung dengannya. Tuan, aku tidak terlalu jauh dari sini. Tuan Bloom, tolong tunggu. Aku akan menjemputnya, kata Dominic. Baik. Cuit menjawab dengan satu kata. Dia tidak takut Dominic akan melarikan diri. Jika dia melakukannya, seluruh Stardom Realm akan hancur. Apalagi Cuit tidak percaya Dominic akan kabur seperti ini. Ini adalah kepercayaan dirinya sebagai petarung yang kuat. Tunggu aku di sini, kata Dominic kepada Jomain dalam pelukannya. Tidak. Jomain buru-buru menolak. Aku akan segera kembali. Tidak. Aku akan pergi denganmu. Jomain memeluk Dominic erat karena takut dia akan meninggalkannya. Pelukannya adalah tempat terhangat dan teraman yang pernah dia alami. Dia ingin tinggal di sini selamanya jika memungkinkan. Dominic menggelengkan kepalanya tanpa doa dan memasuki ruang dimensi tinggi, memeluk Jomain. Mulut Cuit melengkung menjadi senyum dingin sambil melihat Dominic memasuki celah ruang. Dia dengan hati-hati merasakan lokasi pria lain. Setelah beberapa saat, tiba-tiba, dia menghilang? Tidak. Perlakukan pikiran Dominic berencana untuk melarikan diri. Saat dia hendak memasuki celah ruang untuk mengejar Dominic, celah ruang muncul tepat di posisi Dominic baru saja pergi. Sesosok tubuh berjalan keluar. Siapa lagi selain Dominic? Di belakangnya mengikuti seorang pria tua bungkuk dengan topeng, memegang pedang Cuit, pedang ilahi jiwa es. Apa yang sedang terjadi? Cuit mengerutkan kening. Pada saat itu, dia bahkan tidak bisa merasakan Dominic. Dan dari mana orang tua ini berasal? Bukan prestasi kecil untuk bersembunyi dari kemampuan perseptif Cuit. Cuit berpikir. Dia pasti memiliki semacam harta persembunyian padanya, yang levelnya tidak rendah. Cuit menatap orang tua bertopeng itu. Apakah orang ini yang mencuri pedangku? Sangat baik. Keduanya sudah datang, jadi aku harus bergerak. Bagaimana aku harus menyiksa dan membunuh mereka berdua? Renungan Cuit. Adapun janji aku untuk Dominic, persetan dengan itu. Selama Cuit membunuh semua orang ini, tidak ada yang akan tahu bahwa dia adalah pengkhianat. Dia percaya bahwa siapapun yang berani menyentuh pedangnya pantas mati. Alasan mengapa dia menyetujui permintaan Dominic adalah karena dia takut Tuan Dominic diam-diam menyembunyikan pedangnya. Bagaimanapun, pedang ilahi jiwa es sangat penting untuk mengobati. Cuit terus berpikir. Sekarang Dominic dan tuannya telah muncul dengan pedang ilahi jiwa es, bagaimana mungkin mereka bisa lepas dari genggamanku? Itu tidak mungkin, tentu saja. Batas efektivitas tempur peradaban tingkat 7 adalah puncak daftar Raja Sage. Begitu seseorang menyalakan api ilahi dan pejuang daftar ilahi Pravoid muncul, peradaban tingkat 7 kemungkinan akan menerobos ke peradaban tingkat 8. Stardom Realm tidak memiliki kekuatan seperti itu. Oleh karena itu, puncak daftar Raja Sage adalah efektivitas tempur terkuat di alam Stardom. Hanya ada Dominic dan tuannya sekarang. Bahkan jika dua Raja Sage puncak lagi tiba, mereka tidak bisa menghentikannya untuk membunuh mereka. Meskipun dia baru saja terbangun dan belum pulih sepenuhnya, 3-5 Raja Sage puncak masih bukan apa-apa sebelum kekuatannya. Saat ini, Jomain sedang melihat profil Dominic. Pikirannya menjadi kosong. Apa yang dia lihat sekarang?
Dia telah melihat bahwa Dominic telah mengubah darahnya menjadi seorang pria sama seperti dirinya. Jomain bertanya-tanya, keterampilan macam apa ini? Ini benar-benar tidak pernah terdengar. Master yang dia bicarakan sebenarnya adalah klon yang dia panggil dengan darahnya. Jomain ingin bertanya, tapi Dominic langsung membawanya keluar, membuatnya tidak punya waktu untuk bertanya. Dia harus menunggu sampai krisis ini selesai. Dia berharap bahwa Master palsu dipanggil oleh Dominic bisa menakut-nakuti musuh pergi. Tuan Bloom, pedang ilahi jiwa es ada di sini. Bisakah kamu menjamin bahwa kamu akan pergi bersama orang-orangmu setelah kamu merebut kembali pedang dan tidak pernah melangkah ke alam bintang lagi? Dominic bertanya dengan serius. Tuan Louis, apa maksudmu dengan itu? Apa kamu tidak percaya padaku? Jadi apa yang kukatakan tadi semuanya sia-sia? Nanti jika kamu memiliki kesempatan, kamu dapat mengunjungi domain spiritual dan menanyakan tentang orang seperti apa aku, Cui Bloom, dan kekuatan seperti apa keluarga Bloom. Bagaimana mungkin aku bisa kembali pada kata-kataku? Kamu menghina keluarga aku dan aku. Traktir pura-pura marah saat dia menjawab. Baik, aku harap kamu melakukan apa yang kamu katakan. Dominic tidak terus merasa bertentangan. Karena dia memiliki klon, dia tidak perlu khawatir. Bahkan jika Cui menarik kembali kata-katanya, itu akan cukup untuk menghadapi situasi yang berubah. Kemudian dia berkata kepada klon. Tuan, kami sudah menyelesaikannya. Berikan pedang itu padanya. Tubuh asli Dominic memanggil master cloningnya membuat Jomain terdiam. Klon melemparkan pedang ilahi jiwa es di tangannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Cui mengulurkan tangan kanannya untuk mengambil pedang ilahi jiwa es. Senyum tersungging di wajah Cui. Kemudian, dia dengan lembut mengelus pedangnya, bergumam pada dirinya sendiri. Teman lama, akhirnya kita bertemu lagi. Jangan khawatir. Kali ini, aku tidak akan membiarkan namamu ternoda. Mulai sekarang, aku akan menuntunmu untuk mencapai pahala dan ketenaran yang luar biasa di seluruh alam semesta. Dominic hanya menatapnya dengan tenang dan bersiap untuk situasi berubah kapan saja. Dari sudut pandang Dominic, Cui akan berubah menjadi bermusuhan begitu dia mendapatkan pedang ilahi jiwa es. Kemungkinan Cui akan menepati janjinya ada tapi sangat rendah. Sangat rendah sehingga hampir bisa diabaikan. Bahkan Dominic sendiri tidak percaya bahwa Cui akan pergi dengan orang-orangnya langsung setelah mendapatkan pedang. Tapi Dominic masih memilih untuk mengembalikan pedang ke Cui terlebih dahulu. Jika Cui melanggar kata-katanya, maka Dominic tidak akan terbebani oleh apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Pada akhirnya, Dominic masih terlalu baik. Dia masih kekurangan insting pembunuh yang dibutuhkan seorang petarung. Dominic hanya akan memilih untuk mengekang seseorang tanpa ragu-ragu ketika dia yakin itu adalah musuh. Orang seperti dia ditakdirkan untuk menjadi pahlawan, bukan pembunuh. Sejak Cui memperoleh pedang ilahi jiwa es, dia telah membelai teman lama ini yang telah bertarung bersamanya selama bertahun-tahun. Pada saat yang sama, dia menggumamkan beberapa kata yang tidak bisa dimengerti. Dominic tidak mengatakan apa-apa untuk mendesaknya. Kira-kira beberapa menit kemudian, Cui menyingkirkan pedangnya dan mengangkat pandangannya ke Dominic. Mata mereka bertemu. Senyum tipis muncul di wajah mereka bersamaan. Ketika Cui akan bergerak, dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Kemudian Cui, Dominic, dan klon Dominic semuanya melihat ke arah yang sama. Sejauh mata mereka memandang, keretakan ruang muncul. Sebuah sosok muncul dari Vortex. Itu adalah Stellan. Kecepatan seorang Sage King dalam ruang 8 dimensi berada di luar pemahaman. Begitu Stellan keluar, dia melihat Dominic berdiri berdampingan dengan tuannya, memeluk seorang wanita. Mereka dihadapkan dengan seorang pemuda yang tidak dikenalnya. Di belakang pemuda itu ada 4 tetua tertinggi dalam daftar Sage sejati dari sekte Glasir 7 warna. Apa yang sedang terjadi? Stellan tidak mengetahui situasinya, jadi dia tetap di tempatnya. Dominic tidak menyangka Stellan akan muncul. Dia menganggap bahwa Stellan mungkin merasakan aura yang dipancarkan oleh Cui, dan karenanya dia datang untuk menyelidiki. Sebagai Guardian Stardom Realm, dia secara alami akan pergi dan memeriksanya setelah menemukan aura asing. Cui hanya melirik Stellan sebelum dia mengalihkan pandangannya. Cui berpikir, dia hanya di alam Sage, bahkan tidak di puncak. Dia tidak layak untuk aku perhatikan. Pemimpin Haynes, pergi dulu bersama orang-orang dari sekte Glasir 7 warna. Aku akan tetap di sini. Dominic adalah orang pertama yang berbicara. Dominic, apa yang terjadi? Siapa ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Stellan bertanya dengan ekspresi bingung. Ini sedikit rumit. Aku akan menjelaskannya padamu nanti. Cui berkata dengan bangga pada saat ini. Siapa aku? Pak Tua, dengarkan baik-baik. Aku dari peradaban tingkat 9, domain spiritual. Aku, Cui Bloom, adalah keturunan lineal dari keluarga Bloom terkemuka di sana. Jantung Stellan tersentak saat mendengar hal tersebut. Peradaban tingkat 9?
Bagaimana bisa ada seseorang dari peradaban tingkat 9 di alam bintang? Kapan dia datang? Untuk apa dia datang ke sini? Mungkinkah itu invasi? Serangkaian pertanyaan muncul di hati Stellan. Stellan mengalihkan pandangannya ke Dominic. Dia sepertinya bertanya Dominic tentang keaslian kata-kata Cuit. Dominic mengangguk sedikit untuk menunjukkan bahwa kata-kata Cuit benar. Hati Stellan hancur. Itu berarti alam Stardom akhirnya ditemukan oleh peradaban maju, yang akan menjadi bencana bagi alam Stardom. Namun, Stellan tidak tahu mengapa orang-orang dari peradaban tingkat 9 tiba-tiba muncul di alam bintang. Tidak ada tanda-tanda sama sekali. Setelah hening sejenak, Stellan pindah ke sisi Dominic dan dengan hormat berbicara kepada klon Dominic. Senior! Klon mengangguk sebagai jawaban. Kemudian Stellan melangkah ke sisi lain Dominic untuk menghadapi Cuit bersama mereka. Sebagai salah satu wakil pemimpin aliansi suci, Stellan tidak bisa pergi sekarang setelah mengetahui identitas musuh. Menjaga kedamaian alam Stardom adalah tugasnya. Dominic juga mengerti maksud Stellan, jadi dia tidak menyuruh Stellan pergi lagi. Dia melihat Cuit dan berkata, Tuan Bloom, pedang telah dikembalikan kepada kamu. Sudah saatnya kamu menepati janjimu. Bawa orang-orangmu dan pergi. Alam Stardom terlalu kecil untuk menampung orang sekuat dirimu. Janji? Janji apa? Apa yang sudah aku janjikan? Cuit mengubah nada bicaranya dan mulai bermain bodoh. Dominic mendapatkannya begitu dia mendengarnya. Memang seperti yang sempat ia pikirkan. Setelah Cuit mendapatkan pedang ilahi jiwa es, itu akan menjadi waktu baginya untuk menjadi bermusuhan. Sayangnya, Tuan Bloom, apa kamu harus melakukan ini? Kita bisa menyelesaikan ini dengan damai. Kenapa kita harus bertengkar? Dominic menghela napas. Jauh di lubuk hatinya, dia tidak ingin menyinggung peradaban yang lebih maju. Jika kali ini ia harus bertengkar dengan Cuit, rencananya untuk kembali ke bumi dan hidup dalam pengasingan akan tertunda. Dia kemudian harus terus meningkatkan kekuatannya untuk melindungi dirinya sendiri, yang Dominic sudah lelah. Ia menginginkan kehidupan yang biasa saja. Dia adalah orang yang telah berkompromi dan menyerahkan pedang ilahi jiwa es terlebih dahulu. Tapi tetap saja, pada akhirnya dia dipaksa terpojok oleh Cuit. Dominic tidak bisa mengerti. Mengapa orang-orang sama dimanapun mereka berada? Mereka semua tidak akan menyerah sampai mereka mencapai kematian. Selesaikan dengan damai. Kaulah yang mencegahku menyerap sesaji agar aku tidak bisa benar-benar pulih. Lebih jauh lagi, kamu bahkan telah melukai pelayan aku. Katakan padaku, bagaimana kamu bisa menyelesaikan ini dengan damai? Dan kamu sama sekali tidak memenuhi syarat dan cukup kuat untuk bertarung denganku. Traktir mencibir. Tuan Bloom, kamu keturunan keluarga Bloom. Tidakkah kamu takut bahwa pengkhianatanmu akan terungkap dan itu akan mempermalukan Blooms? Bukankah kehormatan di atas segalanya untuk keluarga terpandang sepertimu? Dominic masih mencoba membujuk Cuit. Kehormatan The Blooms memang hal yang paling penting. Tapi jika kalian semua mati, siapa yang akan mengungkapnya? Bagaimana kamu begitu yakin bisa membunuh kami semua di sini? Aku cukup yakin. Kamu bukan siapa-siapa di peradaban tingkat 7. Sebagai anggota Blooms, aku takut orang-orang akan menertawakanku jika aku bahkan tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkanmu. Saat Cuit berbicara, auranya terus meningkat. Ketika auranya tiba di puncak daftar Raja Sage, dia berhenti sejenak. Kemudian, dengan senyum puas diri, dia mendorong auranya sekaligus untuk mencapai alam baru. Daftar ilahi Pravod. Faktanya, daftar ilahi Pravod adalah ranah transisi antara alam Sage dan alam ilahi. Ketika kekuatan seseorang mencapai puncak daftar Raja Sage, dia akan mulai mengumpulkan kekuatan iman. Kemudian dia akan dapat menyalakan api ilahi setelah kekuatan iman mencapai ambang tertentu. Setelah api ilahi dinyalakan, kekuatan iman akan terus dikumpulkan untuk secara bertahap mengubah energi Sage menjadi kekuatan ilahi. Setelah semua energi Sage telah diubah menjadi kekuatan ilahi, seseorang akan dapat melewati daftar ilahi Pravod transisi, mencapai alam ilahi, dan menjadi pejuang daftar ilahi Void sejati. Meskipun daftar ilahi Pravod adalah alam transisi, para pejuangnya juga memiliki jejak kekuatan ilahi sehingga mereka dapat dengan mudah mengalahkan pejuang alam Sage. Energi Sage akan menjadi sangat lamban di bawah pengaruh kekuatan ilahi. Bahkan tidak bisa berfungsi dengan lancar. Ketika seorang petarung di puncak alam Sage bertemu dengan petarung lain dalam daftar ilahi Pravoid, bagaimana mungkin yang pertama bertarung ketika dia bahkan tidak bisa menggunakan energi Sage-nya sendiri secara bebas? Oleh karena itu, sebagai petarung daftar ilahi Pravoid, Cuit secara alami tidak akan menganggap serius peradaban level 7, yang efektivitas tempur terkuatnya hanya berada di puncak daftar Raja Sage. Dia saja cukup kuat untuk menghancurkan peradaban tingkat 7. Namun, ini dalam keadaan normal. Jika ada puluhan Raja Sage di peradaban tingkat 7 ini dan mereka bersatu melawan Cuit, dia tidak bisa menahannya bahkan sebagai ilahi Pravoid. Bagaimanapun, dia masih berada di alam transisi, belum alam ilahi yang sebenarnya. Adapun petarung dalam daftar ilahi Void,
masalah seperti itu bukanlah apa-apa. Bahkan 100 Raja Sage hanyalah semut di mata Void Divine. Itu hanya masalah mengeluarkan sedikit lebih banyak usaha. Aura yang dipancarkan Cuit tidak terlalu besar. Namun, sedikit kekuatan ilahi yang dikandungnya menyebabkan wajah Stellan menjadi suram. Dia bisa merasakan energi Sage di tubuhnya melambat di bawah pengaruh kekuatan ilahi. Dalam hal ini, kekuatan yang bisa dia keluarkan akan sangat berkurang. Stellan telah memahami dalam hatinya bahwa musuh di hadapannya adalah ilahi Pravoid. Stellan berpikir, bagaimana kita harus menghadapi situasi ini? Pikiran Stellan berpacu. Selain memiliki Divine Pravoid, kita tidak bisa menang kecuali kita memiliki lebih dari 10 Raja Sage tingkat puncak atau lebih dari 30 Raja Sage menyerang bersama. Di Stardom Realm, tentu tidak ada yang namanya Pravoid Divine. Dan kita tidak memiliki lebih dari 10 Raja Sage tingkat puncak dan 30 Raja Sage umum juga. Dengan kata lain, kita dikutuk. Tidak perlu menyebutkan Gwen dan yang lainnya di kejauhan. Menggigil, mereka berdiri di sana, seperti anak domba yang akan disembelih. Mereka bahkan tidak bisa membelah diri, tapi hanya bisa menunggu kematian mereka. Satu-satunya orang yang merasa lega adalah Dominic. Setelah melihat bahwa aura Cuit hanya naik ke daftar ilahi Pravoid, Dominic menghela nafas lega ke dalam. Selama Cuit belum mencapai alam ilahi, itu baik-baik saja bagi Dominic. Berurusan dengan Divine Pravoid masih dalam kemampuan Dominic. Kekuatan Dominic yang sebenarnya juga ada di daftar ilahi Pravoid. Tapi dia punya klon. Tubuh asli Dominic ditambah 3 cloningnya adalah 4 Divine Pravoid. Sementara Cuit sendirian, itu akan menjadi sepotong kue bagi Dominic untuk mengalahkan Cuit. Selain itu, Dominic merasa bahwa Cuit masih dalam kondisi kesehatan yang buruk. Dominic berpikir, jika demikian, Cuit bahkan tidak cocok untuk saya. Karena musuh telah menarik pedangnya, Dominic terpaksa mengambil tindakan. Meskipun dia sangat tidak mau, tidak ada cara lain. Dia sudah memberi Cuit kesempatan, tetapi Cuit sama sekali tidak berniat melepaskannya. Tepat pada saat ini, beberapa celah ruang lagi muncul di langit. Beberapa sosok keluar satu demi satu. Pertama adalah Anes Higgins. Kemudian Clark Jabber dan yang lainnya. Secara total, ada 5 orang, semuanya ada dalam daftar Raja Sage. Sejauh ini, dengan 6 Raja Sage dari alam Stardom yang diketahui bersama dengan Tuan Dominic, ke-7 Raja Sage ada di sini. Begitu kelimanya keluar dari perpecahan ruang, mereka semua tercengang. Kemudian mereka terkejut. Mereka bertanya-tanya, kekuatan macam apa itu? Mengapa energi Sageku sepertinya melambat? Mungkinkah kekuatan ilahi? Kekuatan ilahi yang hanya bisa muncul setelah menyalakan api ilahi. Sudahkah kita menemukan ilahi Pravoid? Mereka berlima serentak melayangkan tatapan ketakutan mereka ke arah Cuit. Mereka bisa merasakan bahwa kekuatan ilahi sedang dipancarkan oleh pemuda ini. Kedatangan kelompok 5 yang termasuk Anes berhenti Dominic dari meluncurkan serangan terhadap musuhnya untuk saat ini. Melihat Anes dan teman-temannya, Cuit tertawa terbahak-bahak. Menatap gerombolan itu, Cuit meraung dengan tawa. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada sarkastik, apakah ini yang dimiliki negaramu? Kamu bahkan tidak memiliki 10 Raja Sage. Kalian orang miskin. Dominic, kamu bahkan mengaku mampu mengalahkan dengan aku dengan kekuatan penuh kamu? Itu konyol sekali. Aku akan menunjukkan ketakutan apa yang bisa ditanamkan seseorang dari peradaban maju padamu. Sekarang kalian semua di sini, tidak ada dari kalian yang bisa keluar hidup-hidup. Ketika Anes dan teman-temannya mendengar ini, mereka bingung. Mereka bertanya-tanya, apa sih yang dia bicarakan? Apa yang terjadi di sini? Apakah ini ahli daftar ilahi Pravoid dari peradaban maju? Apakah dia berencana untuk menyerang Stardom Realm? Jadi dia membunuh kita agar negaranya bisa menguasai negara kita? Kenapa kita datang ke sini? Mereka berlima memiliki banyak penyesalan. Jika mereka tahu ini, mereka tidak akan bergabung dengan pesta. Mereka akan mengemasi tas mereka dan melarikan diri dengan tokoh-tokoh penting dalam keluarga mereka. Mereka bisa menjalani kehidupan yang baik selama mereka menghindari peradaban tingkat 8 atau tingkat 9. Tapi dalam keadaan seperti ini, tidak mungkin mereka bisa melarikan diri. Bagaimanapun, lawan mereka adalah seorang pejuang hebat dalam daftar ilahi Pravoid. Mereka bertanya-tanya apa yang harus mereka lakukan. Meskipun Anes berada di puncak Sage King List, dia takut dan ketakutannya terlihat. Seorang prajurit di puncak daftar Raja Sage sama sekali bukan tandingan seseorang dalam daftar ilahi Pravoid. Kesalahan sedikit saja bisa membuatnya kehilangan nyawa. Kekuatan ilahi setingkat lebih tinggi dari energi Sage. Cuit tidak segera bergerak. Dia melirik kerumunan dengan penuh minat. Untuk menakut-nakuti musuh-musuhnya dan membiarkan mereka mati dalam ketakutan juga merupakan salah satu obsesi Cuit. Dia ingin melihat musuh-musuhnya jatuh ke dalam keputusasaan dan berlutut sambil memohon belas kasihan sebelum dia mengakhiri hidup mereka. Tapi segera, Cuit merasa ada sesuatu yang aneh.
Karena Tuan Damanik memakai topeng, dia tidak bisa melihat ekspresinya. 6 Raja Sage lainnya tampak ketakutan, tapi Damanik tidak. Dia tampak tenang dan tenang. Sikapnya membuat Chuit kesal. Dia berpikir, dia berada di ambang kematian, tapi dia masih berakting. Apa yang terjadi di sini, Tuan Hans? Jude tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Chuit tidak mengambil tindakan yang memberi semua orang kesempatan untuk berbicara. Karena ini menyangkut nyawa mereka sendiri, mereka putus asa untuk mencari tahu kebenarannya. Bahkan jika mereka mati, mereka setidaknya harus tahu mengapa mereka akan dibunuh. Tak satu pun dari mereka rela kehilangan nyawa dengan percuma. Aku tiba tidak terlalu lama sebelum kalian semua, jadi aku tidak tahu apa yang terjadi di sini. Ketika aku sampai di sini, Damanik dan tuannya sudah ada di sini. Mereka harus tahu apa yang terjadi. Jawab Stellan. Dia mengatakan yang sebenarnya. Ia tidak tahu banyak tentang situasi saat ini. Kemudian mata mereka tertuju pada Damanik dan tuannya. Baiklah, pemimpin, bisakah kamu memberitahuku tentang apa semua ini? Kami tidak mau mati sia-sia, kata Anes. Sekarang Tuan Damanik adalah pemimpin nominal Aliansi Suci. Tidak salah memanggilnya dengan cara seperti itu. Sementara semua orang menunggu, suara Damanik bergema. Biarkan aku yang bicara untuk tuanku. Sederhananya, orang ini adalah Chuit Bloom. Dia berasal dari keluarga Bloom dari domain spiritual peradaban tingkat 9. Dia terluka parah oleh musuhnya 1 juta tahun yang lalu, dan datang ke Stardom Realm. Dia berada dalam keterpurukan yang mendalam akibat luka serius yang dideritanya. Keempat dayangnya membangun sekte Glasir 7 Warna. Mereka merekrut murid-murid wanita dengan konstitusi khusus yang berbeda, dan begitu mereka mengangkat murid-murid itu ke dalam daftar Raja Sage, mereka akan memberikannya kepadanya sebagai korban manusia. Dia telah menyerap energi yang cukup dari gadis-gadis polos itu, jadi dia bangun. Itu dia. Dia memberikan penjelasan sederhana, dan semua orang memahaminya. Pada titik ini, tidak ada yang repot-repot berpikir bagaimana mereka berakhir dalam masalah seperti itu. Orang ini adalah Chuit dari peradaban tingkat 9, dan dia berada di daftar ilahi Pravoid. Dia baru saja terbangun dan memusuhi negara kita. Apa yang akan kita lakukan? Setiap orang memiliki pemikiran itu dalam benak mereka. Damanik, kamu melewatkan sesuatu. Aku dijebak, dan begitulah aku terluka parah. Kalau tidak, aku tidak akan berakhir seperti ini. Tambah Chuit dengan ekspresi sombong di wajahnya. Sepertinya Damanik telah melewatkan fakta yang sangat penting dan dia harus memasukkan itu. Apa bedanya? Damanik membentak. Tentu saja, ini berbeda. Jika bajingan itu tidak menjebakku saat aku lengah, aku bisa merontokkan giginya. Chuit membelah diri dengan suara keras. Tidakkah kamu tahu bahwa semua skema dan trik tidak akan berhasil ketika kamu bertarung dengan seseorang yang lebih kuat? Masalahnya, kamu terlalu lemah dan karena itu kamu mengalami luka serius. Jika kamu kuat, musuhmu tidak akan bisa mencelakaimu sedikit pun. Damanik dengan ekspresi serius. Kamu, Damanik, dasar kamu bajingan. Kamu tidak tahu apa-apa. Lawanku bukan siapa-siapa. Kamu benar-benar menyebalkan. Chuit menunjuk Damanik, gemetar marah. Jelas, dia kesal. Dia berpikir. Beraninya dia mengatakan bahwa aku terluka karena aku terlalu lemah. Tetapi ketika dia merenungkannya, dia menemukan bahwa apa yang dikatakan Damanik masuk akal. Meskipun begitu, dia tidak akan mengakuinya. Bagaimanapun, dia adalah keturunan langsung yang telah membangkitkan bakat keluarganya tentang domain spiritual. Damanik mengatakan bahwa dia tidak cukup kuat karena dia menganggap enteng keluarga Bloom. Jika dia setuju dengan Damanik, itu akan merusak reputasi keluarganya. Tindakan Damanik membuat Anes, Stellan dan yang lainnya tercengang. Mereka berpikir, apa yang kamu lakukan? Jika kamu ingin membuat dirimu terbunuh, jangan seret kami ke dalam kekacauan ini. Kami ingin hidup. Dia tahu bahwa orang ini adalah pejuang yang sangat baik dari peradaban tingkat 9. Dia berada di daftar ilahi Pravoid. Tidak ada seorang pun di negara kita yang bisa menjadi tandingannya. Tapi dia tetap mengucapkan kata-kata itu untuk membuatnya kesal. Ada apa dengan dia? Ketakutan yang luar biasa menguasai kerumunan sekali lagi. Mereka takut Chuit akan menyerang mereka karena marah. Tak satu pun dari mereka yang tahu seberapa kuat seseorang dalam daftar ilahi Pravoid. Lagi pula, mereka belum pernah bertemu orang di level ini sebelumnya. Tetapi menurut buku-buku kuno yang telah mereka baca, seorang pejuang dalam daftar ilahi Pravoid yang telah memperoleh sedikit kekuatan ilahi dengan menyalakan api ilahi adalah cara jauh lebih kuat daripada Raja Sage bahkan jika yang terakhir telah mencapai puncak levelnya. Tidak mungkin bagi mereka untuk menang meskipun mereka kalah jumlah dengan musuh mereka. Mereka mungkin memiliki kesempatan jika mereka memiliki 30 prajurit yang lebih kuat di pihak mereka. Di kejauhan, Gwen dan krunya mundur lagi. Mereka sudah hampir meninggalkan sekte Glasir 7 Warna. Bahkan Sage kesulitan menangani aura prajurit dalam daftar ilahi Pravoid.
Belum lagi mereka yang berada di alam abadi seperti mereka. Ada lebih sedikit orang di sekitar. Sebagian besar dari mereka telah melarikan diri secara diam-diam. Hanya Jumain, yang berada di pelukan Dominic, sama sekali tidak khawatir. Dia merasa nyaman dan aman dengan Dominic. Jika memungkinkan, dia bersedia tinggal di sana selama sisa hidupnya. Dominic penuh dengan rahasia yang mengejutkan. Siapa yang bisa menyangka bahwa ia bisa mendapatkan apa yang ia miliki sekarang sendiri dari Earth? Jumain punya firasat bahwa Dominic bisa melewati krisis ini. Karena itu, dia tidak takut. Apakah aku tidak mengatakan yang sebenarnya? Mengobati, kamu terus membual tentang keluarga kamu dan diri sendiri. Jika kamu mengatakan yang sebenarnya, mengapa kamu berakhir seperti ini? Apakah kamu tahu apa yang aku pikirkan tentang kamu? Kamu tampak seperti pembual dan pembohong. Aku tidak percaya sepatah kata pun yang kamu katakan, kata Dominic. Kamu. Perlakukan diucapkan sambil menunjuk Dominic. Dia sangat marah sehingga dia bahkan tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Beraninya dia mengatakan itu. Beraninya dia. Itu mirip dengan apa yang orang katakan tentangku di spiritual domain. Pikir Treat. Dominic mulai gugup. Dia akan melemparkan hisi fit dalam waktu dekat. Menyadari ekspresi Treat, Anas langsung menjelaskan. Tuan Bloom, ada yang salah dengan otak Dominic. Jangan menganggap serius ucapannya. Kami percaya padamu. Kamu tidak akan berakhir seperti ini jika kamu tidak dijebak. Aku yakin bahwa kamu akan bangkit dan membuat musuhmu membayar mahal segera. Dia benar. Dominic tidak percaya padamu, tapi kami percaya. Kami pikir orang-orang seperti Tuan Bloom akan luar biasa bahkan di domain spiritual peradaban tingkat 9. Kata Jude. Aku percaya Tuan Bloom juga. Aku juga. 3 lainnya yang bersama Anes mengungkapkan pikiran mereka satu demi satu. Dominic berada di jalan bunuh diri, tetapi mereka ingin bertahan hidup. Jika mereka bisa menyenangkan mengobati dan mendapatkan kesempatan untuk hidup, tentu saja mereka tidak akan ragu untuk melakukan itu. Namun, sanjungan mereka disambut dengan teguran Treat. Bago itu! Kalian semua, diam! Kamu tidak cocok untuk berbicara di sini. Jika kamu bersuara lagi, aku akan menendang pantatmu dulu. Teriak Treat pada Anes dan krunya. Mereka berlima berdiri di sana, tidak berani bersuara. Mereka tersenyum canggung. Mereka mengutuk Treat dalam hati. Benar-benar orang bodoh. Dia malah suka dimarahin. Tentu saja, mereka tidak berani menyuarakan pikiran mereka. Dominic, jika tujuan kamu adalah untuk menyeberang aku, maka kamu telah melakukannya. Kamu sudah mati. Aku bisa membunuhmu secara perlahan atau membunuhmu dengan cepat. Cara mana yang lebih kamu sukai? Perlakukan kata dengan gigi kertakan saat dia menatap tajam Dominic. Kamu ingin mengambil hidupku? Mari kita lihat apakah kamu mampu melakukan itu. Dominic menanggapi, tidak menunjukkan rasa takut. Apakah begitu? Sepertinya kamu tidak tahu seperti apa menjadi lebih kuat dari Sage. Kamu orang yang bodoh. Aku akan menunjukkan kepada kamu apa yang mampu dilakukan oleh seorang pejuang dalam daftar ilahi Bravo dari peradaban tingkat 9. Kata Treat menantang. Dia mengangkat tangannya ke udara dan mengulurkan telapak tangannya. Dia melepaskan auranya. Kekuatan ilahinya berlari dengan cepat untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Pada saat yang sama, para Sage yang hadir menemukan bahwa energi mereka telah melambat, lebih dari biasanya. Ini disebabkan oleh kekuatan ilahi. Itu bisa menahan energi Sage dan melemahkan kekuatannya. Untuk sementara, itu juga dapat meningkatkan kemampuan bertarung pengguna. Jurus yang membawa kekuatan ilahi jauh lebih kuat daripada yang mengandung energi Sage. Puncak daftar Raja Sage hanyalah setengah langkah menuju daftar ilahi Bravoid, tetapi kesenjangan antara prajurit di 2 tingkat sangat besar. Dalam sekejap mata, Treat menghilang dari tempatnya berdiri. Dia berlari ke arah Dominic. Dia memegang pedang di tangan kanannya, tapi dia tidak melambaikannya Dominic. Sebaliknya, dia mengulurkan tangannya untuk meraih tenggorokan Dominic. Dia tidak ingin Dominic mati dengan cepat. Dia bermaksud membuat Dominic takut dan putus asa sebelum dia mengakhiri hidupnya. Saat dia mendekati targetnya dengan cepat, Treat mulai membayangkan Dominic yang tenang menjadi ketakutan. Treat berpikir, mari kita lihat apakah kamu masih bisa bersikap tenang saat aku mendapatkanmu. Saat Treat hendak menyentuh Dominic, dia menghentikan langkahnya. Kebingungan menguasai dirinya. Dia bertanya-tanya. Tunggu. Apa yang sedang terjadi? Ada sesuatu yang menghalangi jalanku. Ini adalah aneh. Sejak aku mengaktifkan kekuatan ilahi, aku bahkan lebih cepat dari siapapun di puncak daftar Raja Sage. Selain itu, kekuatan ilahi aku membatasi kekuatan mereka. Bagaimana bisa salah satu dari mereka menghalangi jalanku?
Cuit menyipitkan matanya pada Dominic dan menemukan yang terakhir berdiri diam dengan gadis yang darinya dia hampir menarik semua energinya dalam pelukannya. Seseorang meraih pergelangan tangannya, membuatnya tidak bisa bergerak. Pemilik tangan itu tidak lain adalah Tuan Dominic, seorang pria tua misterius yang memakai topeng dan memiliki punuk. Sejauh ini, dia belum mengucapkan satu kata pun. Dia mendengarkan Dominic. Dominic telah meminta dia untuk mengembalikan pedang, dan dia melakukan apa yang dia katakan kepadanya. Orang yang tidak menyadari hubungan di antara mereka akan mengira bahwa pria tua itu adalah pelayan Dominic. Stellan yang telah melihat semua ini ketakutan. Dia pikir itu sangat tidak rasional bagi Dominic untuk memprovokasi seorang pejuang dalam daftar ilahi Pravoid. Dia telah merencanakan untuk membujuk Dominic untuk bersikap baik beberapa kali, tetapi karena Tuan Dominic tidak mengatakan sepatah kata pun, dia tidak melanjutkan ini lebih jauh. Akibatnya, Cuit marah dan bergerak melawan Dominic. Dia tahu bahwa Dominic tidak bisa bertahan dari serangan Cuit. Stellan ingin membantu, tapi dia bukan tandingan Cuit. Terlebih lagi, perlakukan kekuatan ilahi yang dia keluarkan telah membatasi kekuatannya. Sebelum dia bisa bereaksi, Dominic telah jatuh ke tangan Cuit. Kesenjangan antara kekuatan mereka sangat besar sehingga Stellan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk datang membantu Dominic. Waktu seakan berhenti. Semua orang melihat pemandangan di depan mereka, mata mereka terbuka lebar karena takjub. Dengan pedang di tangannya, Cuit berdiri di depan Dominic dan tangannya yang lain yang beberapa inci dari leher yang terakhir ditangkap oleh Tuan Dominic. Mereka berpikir dengan bingung. Bagaimana orang tua ini melakukannya? Dia membebaskan dirinya dari kekuatan ilahi dan menyelamatkan Dominic pada waktunya. Jomain mengangkat kepalanya diam-diam, dan kemudian kegembiraan muncul di wajahnya. Dia tahu bahwa Dominic pasti bisa menghentikan musuh. Clown yang baru saja dia panggil dengan darahnya sudah begitu kuat, belum lagi dirinya. Hanya sedikit yang tahu rahasia Dominic ini, dan dia salah satunya. Hal ini membuat Jomain senang. Bagaimana kamu melakukannya? Mengapa kamu kebal terhadap kekuatan ilahi aku? Cuit bertanya dengan cemberut, melihat klon Dominic. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seorang sage yang kebal terhadap kekuatan ilahi. Ini sangat sederhana. Karena tuanku juga masuk dalam daftar ilahi Pravoid sepertimu. Itu sebabnya kekuatan ilahimu gagal mengerjakannya. Jawab Dominic tampak tenang. Kata-katanya membuat semua orang membatu. Mereka semua menganga melihat klon Dominic dengan tidak percaya belaka. Mereka berpikir dalam hati. Orang tua ini masuk dalam daftar ilahi Pravoid. Kamu pasti bercanda. Menatap penatua bertopeng, Anes mulai gemetar, dan keringat keluar di kepalanya. Dia berpikir, jika orang ini benar-benar masuk dalam daftar ilahi Pravoid, dia bisa saja menurunkanku beberapa kali. Aku masih bernapas. Terima kasih Tuhan. Kamu berbohong. Mengobati seru. Pada saat yang sama, dia berjuang untuk melepaskan diri dan berhasil. Selama seluruh proses, dia tidak mengalihkan pandangannya dari klon Dominic. Akan selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. Alam semesta begitu besar. Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang itu? Dominic berkata sambil tersenyum. Untuk membuktikan bahwa Dominic tidak menggertak, klon Dominic melepaskan aura daftar ilahi Pravoid. Kekuatan ilahi yang dikandungnya bahkan lebih murni dari Cuit. Itu sedikit menekan aura Cuit. Ketika Dominic mengatakan bahwa tuannya berada dalam daftar ilahi Pravoid barusan, kerumunan itu terkejut dan berpikir bahwa dia mungkin berbohong. Dengan demikian, ketika orang tua pendiam dengan punuk ini melepaskan aura daftar ilahi Pravoid, mereka tidak meragukan kekuatannya lagi. Mereka bisa merasakan bahwa kekuatan ilahi penatua lebih kuat daripada Cuit. Tampak yang menipu. Sulit dipercaya bahwa seorang lelaki tua yang tampaknya berada di ambang kematian berada dalam daftar ilahi Pravoid. Dengan mulut ternganga, Anes menganga melihat kloningan Dominic. Ia sangat takut hingga keringat dingin menetes dari dahinya. Dia menghapusnya dari wajahnya, tetapi lebih banyak keringat terbentuk di dahinya. Dia berpikir, astaga, dia benar-benar masuk dalam daftar ilahi Pravoid. Aku tidak hanya menyinggung perasaannya, tapi aku bahkan bertengkar dengannya. Jika dia ingin aku mati, aku akan kehilangan nyawaku. Syukurlah kalau begitu. Aku orang yang beruntung. Setelah semua ini, aku masih berdiri di sini tanpa terluka. Ini hanyalah sebuah keajaiban. Aku tidak berpikir orang lain bisa membuat prestasi seperti itu. Aku punya sesuatu untuk dibanggakan. Aku selamat setelah melewati 300 ronda dengan pendekar hebat dalam daftar ilahi Pravoid. Siapa lagi di alam sage yang bisa melakukan ini? Tidak ada. Tapi aku berhasil. Stellan berdiri di samping Dominic dan jelas merasakan bahwa aura Tuan Dominic sangat cocok dengan Cuit. Stellan yakin bahwa Tuan Dominic masuk dalam daftar ilahi Pravoid. Yang membuatnya bingung adalah ketika alam Stardom mendapatkan ahli baru di level ini. Dan dia bertanya-tanya kapan dia menyalakan api ilahi.
Dia bertanya-tanya apakah dia telah mencapai daftar ilahi Pravoid sejak lama, dan baru-baru ini muncul di depan umum. Hanya itu kemungkinan yang bisa ia pikirkan. Stellan yakin tidak ada yang bisa mengumpulkan kekuatan iman dan menyalakan api ilahi selama menjabat sebagai pemimpin aliansi suci. Lalu hanya ada satu penjelasan. Tuan Dominic sudah sangat tua sehingga dia menyalakan api ilahi sebelum Stellan lahir. Dia bertanya-tanya mengapa tidak ada yang tahu alasan mengapa Tuan Dominic mengisolasi dirinya dari dunia luar begitu lama. Cuit kembali ke tempatnya yaitu di depan keempat tetua tertinggi. Mereka berempat cukup ketakutan dengan perubahan yang tiba-tiba itu. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa akan ada pejuang hebat di daftar ilahi Pravoid yang tersembunyi di alam bintang peradaban tingkat 7. Mereka merasa sepertinya melakukan kesalahan serius karena mendapatkan cuit lawan yang begitu kuat. Kedua kekuatan ilahi bertabrakan satu sama lain, yang membuat kerumunan di bawah tekanan besar. Bahkan Sage Kings tidak bisa mengatasinya dengan baik. Segera, cuit dirugikan. Ia baru saja terbangun. Ditambah lagi, dia belum mendapatkan kembali kekuatannya. Jadi, auranya lebih lemah dari Dominic yang berada di puncaknya. Kekuatan ilahinya tidak semurni Dominic. Tidak mengherankan melihat ini. Saat klon Dominic melepaskan aura daftar ilahi Pravoid, Cuit menyadari bahwa dia mungkin kalah. Namun, dia tidak takut dikalahkan. Paling buruk, dia akan pulang dan mendapatkan lebih banyak bala bantuan untuk kembali membalas dendam. Itu hanya peradaban tingkat 7. Meskipun ada ahli daftar ilahi Pravoid, dia tidak berpikir dia akan terjebak di sini. Apa yang mengejutkan? Bahkan ada prajurit hebat yang tersembunyi di peradaban tingkat 7 belaka. Ini benar-benar telah memperluas cakrawal aku. Cuit berkomentar. Terlalu banyak hal yang mengejutkanmu. Belum, aku sudah membujukmu untuk pergi dengan barang-barangmu, dan kemudian kita bisa hidup dengan tenang. Kami tidak berhutang apapun padamu. Kamu tinggal di sini untuk menyembuhkan diri sendiri, dan kami kehilangan banyak bakat. Meskipun begitu, kami tetap memutuskan untuk melepaskanmu. Tapi kamu menolak untuk keluar dari sini? Kata Dominic sambil mendesah. Hasilnya tidak seperti yang Dominic inginkan. Dia juga telah memberi Cuit kesempatan berharap untuk menyelesaikannya tanpa melakukan kekerasan, tetapi Cuit tidak menganggapnya serius. Karena dia telah mengekspos kekuatannya sendiri, dia tidak berniat membiarkan Cuit pergi. Dia bertaruh bahwa Cuit akan kembali dengan anak buahnya jika dia membiarkannya lolos. Dia tidak berpikir bahwa dia bisa menang jika Cuit memiliki anak buah di alam ilahi di timnya. Dia harus menghentikan krisis sejak awal. Karenanya, dia telah memutuskan untuk menjebak Cuit di Stardom Realm. Itulah satu-satunya cara untuk memastikan keamanan Stardom Realm. Dominic, aku mengaku kalah. Aku akan menemuimu lagi. Aku harap kamu tidak akan mengecewakan aku ketika kita bertemu lain kali. Kata Cuit. Setelah itu, dia berencana untuk pergi bersama keempat tetua tertinggi. Ada seorang pejuang dalam daftar ilahi Pravoid di alam bintang. Tidak ada gunanya tinggal di sini lebih lama. Karena ia tidak bisa mendapatkan apapun di sini, ia memutuskan untuk pergi secepatnya. Setelah kembali ke keluarganya, dia akan membawa lebih banyak orang untuk menaklukkan Stardom Realm. Peradaban tingkat 7 adalah aset. Itu bisa dianggap sebagai hadiahnya untuk keluarganya karena dia telah meninggalkan rumah selama berabad-abad. Anes dan krunya merasa lega. Krisis akhirnya teratasi untuk saat ini. Adapun apakah Cuit akan kembali dengan anak buahnya, itu adalah masalah yang bisa mereka selesaikan nanti. Jika masalah muncul, mereka masih bisa lari dari rumah. Bahkan jika mereka meninggalkan alam bintang, mereka masih bisa menjalani kehidupan yang baik. Tunggu sebentar, belum. Dominic katakan. Apa ada hal lain yang kamu inginkan dariku? Mengobati bertanya. Belum, saat aku mengajakmu pergi, kamu menolak. Apakah kamu pikir kamu masih bisa pergi dari ini? Dominic berkata sambil tersenyum tipis. Apa maksud kamu? Cuit tidak mengerti dia. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa Dominic akan pernah berpikir untuk tidak melepaskannya. Cuit merenung. Apakah mungkin bagi seorang pejuang dalam daftar ilahi Pravoid untuk menghentikan yang lain pada levelnya untuk pergi? Tidak mungkin kecuali lawannya terluka parah. Makanya, Cuit bingung setelah mendengar kata-kata Dominic. Tapi Anes dan yang lainnya tahu apa yang Dominic lakukan. Mereka menatap Dominic dengan wajah murung. Mereka berpikir, beri kami waktu istirahat. Jangan lakukan hal bodoh lagi. Tidak bisakah kamu membiarkannya begitu saja sehingga kita bisa melewati krisis ini? Tuanmu kuat juga. Tapi dia adalah pejuang yang adil dalam daftar ilahi Pravoid dari peradaban tingkat 7. Tidak mungkin dia memiliki kesempatan melawan seseorang yang setingkat dengannya dari peradaban tingkat 9. Meskipun mereka berada di tingkat yang sama, jelas pihak lain memiliki lebih banyak trik dan kartu truf di lengan bajunya. Jika tuanmu gagal, kita semua akan mendapat masalah. Itulah yang Anes dan teman-temannya pikirkan. Mereka ingin bertahan hidup melalui ini.
Jika Treat kembali untuk membalas dendam, mereka bisa meninggalkan kampung halaman mereka dan menetap di tempat lain. Tapi Stellan punya ide yang berbeda. Dia lebih berpandangan jauh ke depan. Dia merenung. Begitu Treat keluar dari sini, akan ada masalah yang tak ada habisnya menunggu kita. Akan menjadi yang terbaik jika kita bisa bekerja sama untuk menahannya di sini. Aku katakan meskipun kamu berubah pikiran, sudah terlambat. Bagaimana kalau kamu tidur nyenyak selama jutaan tahun? Dengan begitu, aku bisa yakin. Jika aku membiarkanmu pergi, aku khawatir kamu akan mengekspos lokasi kami setelah kamu kembali ke spiritual domain. Pada saat itu, hidup kita akan berada dalam bahaya. Saran Dominic dengan tatapan serius. Tiba-tiba, tempat itu terdiam. Tidak ada yang bersuara. Semua orang memandang Dominic tidak percaya, termasuk Treat. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Dia berpikir dalam hati. Apa yang baru saja dia katakan? Dominic memintaku untuk tidur jutaan tahun lagi. Apakah dia sudah gila? Atau ada yang salah dengan telingaku? Seorang Raja Sage punya nyali untuk mengatakan itu padaku? Dalam hal status sosial dan kekuatan, ada kesenjangan yang sangat besar di antara kita. Meskipun tuannya masuk dalam daftar ilahi Pravoid, dia tidak cocok berbicara denganku dengan cara seperti itu. Siapa yang memberinya keberanian? Apa aku mendengarnya dengan benar? Dominic, apa kamu bilang kamu ingin aku tidur jutaan tahun lagi? Perlakukan kata dengan ketidakpastian. Ini adalah cara terbaik untuk saat ini. Hanya dengan cara ini aku bisa yakin dan Stardom Realm akan aman. Jawab Dominic sambil mengangguk. Treat terdiam. Sesaat kemudian, ia tertawa terbahak-bahak. Suara Treat menggema di udara di atas seluruh sekta glasir 7 warna. Yang lain tidak berani mengganggunya. Beberapa saat kemudian, Treat berhenti tertawa. Dia membentak Dominic. Dominic, apakah aku terlalu baik padamu sehingga kamu lupa tempatmu sendiri? Aku hanya bersikap sopan padamu, dan caramu menyapa aku seperti seorang teman. Apakah kamu tahu apa identitas aku? Kamu tidak cukup baik untuk berteman denganku. Dan kamu bahkan menyatakan bahwa kamu ingin aku tidur selama 1 juta tahun? Tanyakan orang tua itu dan mari kita lihat apakah dia berani mengatakan itu. Siapa yang memberimu keberanian? Orang bodoh benar-benar tak kenal takut. Tidak perlu bertanya pada tuan aku. Aku bisa bicara atas namanya. Aku tidak ingin membuang waktu lagi untuk berbicara denganmu. Aku tidak berharap hal-hal yang akan berubah dengan cara ini. Tapi kamu menolak untuk pergi berkali-kali, jadi kamu tak bisa menyalahkanku. Sekarang kamu punya 2 pilihan, kembali tidur di sini atau aku akan membuatmu tinggal di sini selamanya. Kata Dominic dengan raut wajah galak. Banyak orang tewas di tangannya sejak ia tiba dari bumi. Tidak salah mengatakan bahwa dia telah menginjak tulang orang yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang itu pantas mati. Membunuh mereka membuatnya lebih ganas. Semua orang mengerti maksud Dominic. Mereka merenung. Cara yang Dominic rencanakan untuk menjaga Treat di sini adalah dengan menjatuhkannya. Tapi Dominic hanyalah seorang sage. Beraninya dia membual tentang meletakkan seorang pejuang hebat dalam daftar ilahi Pravoid. Apa dia terlalu sombong atau dia punya cadangan? Anes dan teman-temannya tidak berani berbicara buruk tentang Dominic dalam hati mereka. Mereka berpikir, bocah ini punya nyali untuk mengancam seorang pejuang hebat dalam daftar ilahi Pravoid. Artinya dia bukan orang yang bisa diajak main-main. Akan lebih baik lagi jika dia bisa menghilangkan Treat. Aku berharap bahwa negara kita tidak akan terkena peradaban tingkat 9, atau konsekuensinya akan serius. Dominic, jadi kamu akan menghancurkanku jika aku tidak memilih untuk tetap tidur, kan? Treat bertanya dengan tidak pasti. Benar juga. Dominic menjawab. Semua orang yang hadir berpikir bahwa Dominic sudah gila kecuali Germain. Tetapi pada saat yang sama, mereka mengagumi Dominic karena begitu berani. Hanya sedikit orang bijak yang memiliki keberanian untuk mengklaim bahwa mereka dapat menjatuhkan seorang pejuang dalam daftar ilahi Pravoid. Kebanyakan dari mereka tidak memiliki keberanian seperti itu. Yang paling penting, tentu saja sulit bagi mereka untuk mengalahkan seseorang dalam daftar ilahi Pravoid. Hanya Germain yang tahu rahasia Dominic menyadari bahwa Dominic ingin Treat mati. Menyadari bahwa Dominic tampak serius dan ganas, Treat berpikir dia bersikap konyol. Tetapi pada saat yang sama, dia merasa sedikit gelisah. Dilihat dari situasi saat ini, dia tidak berpikir Dominic bisa menghancurkannya. Tapi dia khawatir Dominic mungkin memiliki beberapa trik. Namun, Treat tidak akan menyerah pada saat ini karena identitasnya. Kamu ingin membunuhku? Apakah kamu pikir kamu mampu melakukan itu? Treat berkata dengan cibiran mengejek sambil menyipitkan matanya pada Dominic. Ya, benar. Jawab Dominic sederhana. Kamu bisa mencobanya. Lanjutnya, Dominic mengatakan itu padanya sekarang. Dan sekarang ia mengatakan hal yang sama padanya.
Ayo kita mulai. Dominic menjawab. Respon mereka berbeda. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, klon Dominic mulai mengambil tindakan. Klon itu melepaskan kekuatan ilahinya, dan dalam sekejap, ia mencapai Cuit. Sander Hamo ada di tangannya. Klon mengayunkannya ke Cuit. Cuit sudah mempersiapkan diri untuk pertempuran ini. Dia mengayunkan pedang ilahi jiwa es miliknya untuk menahan serangan itu. Saat senjata mereka beradu, suara yang memekakan telinga terdengar. Keempat tetua tertinggi segera menutup telinga mereka. Mereka dekat dengan medan perang. Untungnya, mereka memiliki cahaya biru yang melindungi mereka atau mereka akan mengalami luka parah. Pada saat yang sama, Dominic Germain. Dia akan berpartisipasi dalam pertempuran. Tidak dapat dipungkiri bahwa kekuatannya yang sebenarnya akan terungkap. Ia harus berusaha sekuat tenaga. Itulah satu-satunya cara untuk menjaga Cuit dan melindungi Stardom Realm. Dan setelah itu, ia bisa istirahat selama beberapa hari. Kali ini, Germain tidak mempersulit Dominic. Dengan batu keabadian di pelukannya, dia meninggalkan pelukan Dominic dengan enggan. Pertarungan antara dua dalam daftar ilahi Pravoid berbeda dengan pertarungan antara dua Sage. Para Sage dapat menyebabkan kerusakan yang meluas dengan energi Sage. Mereka yang ada dalam daftar ilahi Pravoid terutama melepaskan kekuatan ilahi, dan mereka selalu menyerang musuh mereka alih-alih menyerang medan perang. Kekuatan ilahi sebenarnya adalah energi Sage yang terkompresi. Kekuatan ilahi lebih merusak dan kuat daripada energi Sage. Tidak peduli seberapa kuat energi Sage seseorang, kekuatan ilahi dapat merusaknya dengan mudah. Oleh karena itu, meskipun akibat dari tabrakan kekuatan ilahi tidak mencakup area yang luas seperti energi Sage, itu lebih fatal. Begitu seorang Sage terkena kekuatan ilahi, dia akan mati atau mengalami luka serius. Sebuah tubuh suci tidak dapat menahan kekuatan ilahi, tetapi tubuh ilahi dapat mengambil energi Sage. Itulah mengapa seorang Sage dirugikan ketika lawan mereka berada dalam daftar ilahi Pravoid. Setelah ini, Cuit dan Dominic mundur akibat energi yang dihasilkan oleh tabrakan. Sebuah retakan tiba-tiba muncul di belakang Cuit. Sesosok tubuh keluar dari dalamnya. Itu meninju Cuit di belakang. Tembakan berongga! Itu berteriak. Itu adalah klon Dominic yang lain. Ketika dia menggunakan alasan menjemput tuannya, dia sudah melihat ini datang. Karenanya, dia telah memanggil 3 klon. Yang satu telah menyamar sebagai tuan Dominic, sementara 2 lainnya bersembunyi dalam kegelapan. Cuit telah mengawasi Dominic. Dia berpikir bahwa karena Dominic memiliki keberanian untuk mengatakan bahwa dia bisa menyingkirkannya, dia pasti memiliki sesuatu di lengan bajunya. Baru setelah dia memiliki firasat buruk, dia tiba-tiba menjadi waspada dan mengalihkan pandangannya dari Dominic. Cuit ingin menghindar, tapi terlambat. Klon Dominic sama kuatnya dengan Dominic. Itu memberinya keuntungan. Di bawah serangan diam-diam seorang pejuang dalam daftar ilahi Pravoid, tidak mungkin bagi Cuit yang terganggu untuk menghindarinya. Tembakan halo yang telah dilepaskan klon Dominic dengan kekuatan ilahinya menghantam punggung Cuit. Mengobati memuntahkan seteguk darah. Kekuatan yang sangat besar menyebabkan dia menghentikan langkah dan terbang ke depan. Cuit terluka setelah menerima pukulan. Tapi dia berada di daftar ilahi Pravoid. Tubuhnya mulai berubah menjadi Divine Body. Meskipun transformasi belum selesai, tubuhnya memiliki beberapa fitur dari Divine Body. Tapi itu lebih solid dari tubuh Sage dalam hal kemampuan bertahan. Jika tidak, dia pasti sudah mati atau terluka parah setelah mengambil Hollow Shot. Semuanya berjalan lancar seperti yang Dominic rencanakan. Rupanya, Dominic berada di atas angin di babak pertama. Tapi itu bukanlah akhir dari pertarungan. Pertarungan mereka baru saja dimulai. Setelah terkena Hollow Shot yang dilepaskan oleh klon Dominic, Cuit memuntahkan darah dan terlempar ke depan. Sejak Cuit melambaikan pedangnya untuk menahan pukulan itu, segalanya telah berada di luar kendalinya. Dampak dari tabrakan pertamanya dengan Dominic dan kekuatan besar yang dia ambil dari serangan diam-diam yang dia terima adalah sesuatu di luar dugaannya. Karena mereka yang telah menyerangnya berada dalam daftar ilahi Pravoid, tidak mungkin baginya untuk tetap tidak terluka. Saat itu, Dominic mengambil tindakan. Di bawah tatapan Stellan yang tercengang di sampingnya, Dominic melepaskan aura ilahi Pravoid dan berlari menuju Cuit. Swoosh! Pada saat yang sama, dia melambaikan pedang exorcism-nya ke Cuit dan menghasilkan cahaya merah yang menyilaukan. Sebelum Cuit bisa menenangkan dirinya, bencana lain menimpanya. Dia menatap Dominic, yang bergegas ke arahnya dengan mata merah. Ketakutan, dia berpikir. Aku tidak percaya bahwa Dominic ada dalam daftar ilahi Pravoid. Bagaimana dia menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya? Mengapa aku tidak menyadarinya setelah menggunakan begitu banyak trik? Harta macam apa yang dimiliki bocah ini padanya? Bagaimana dia bisa menyamar dengan baik? Dan dari mana datangnya penyerang itu? Jika dia tahu bahwa ada 3 ahli dalam daftar ilahi Pravoid di alam bintang, dia pasti sudah keluar dari sana alih-alih menjadi begitu bodoh.
Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa barang-barang yang Dominic gunakan berasal dari peradaban dewa, sistem super kaya, yang telah membantu Dominic sepanjang jalan. Meskipun peradaban dewa hanya setingkat lebih tinggi dari peradaban tingkat 9, ada perbedaan besar di antara mereka. Peradaban dewa sudah melegenda. Tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Beberapa orang mengatakan bahwa seluruh alam semesta adalah peradaban tingkat 10 dan peradaban tingkat 9 seperti selnya. Itu membuktikan kesenjangan antara dua peradaban. Kesenjangan di antara mereka bahkan lebih besar dari antara bumi, yang bahkan bukan peradaban tingkat 1, dan domain spiritual peradaban tingkat 9. Tidak mengherankan bahwa Cui tidak dapat memperhatikan rahasia Dominic menggunakan apa yang telah dia pelajari di peradaban tingkat 9. Perlakukan itu terlalu sombong. Dia mengira bahwa yang terkuat di peradaban tingkat 7 berada di puncak alam Sage dan bahwa dia bisa menjaga semuanya di bawah kendalinya. Karena dia berada di daftar ilahi Pravoid, dia berpikir bahwa dia bisa menaklukkan Stardom Realm sendirian. Tapi alam Stardom, yang merupakan peradaban tingkat 7, membuktikan bahwa dia benar-benar salah. Itu membuatnya lengah. Cui menyaksikan musuhnya dengan cepat mendekatinya. Dominic mencapai Cui 1 menit sebelum cahaya yang dia lepaskan menggunakan pedangnya. Dominic mengayunkan pedang eksorsisnya ke Cui lagi. Tidak bisa menghindar, Cui harus melawannya secara langsung. Dia memegang pedang ilahi jiwa es di pedang eksorsisme Dominic. Klang! Kedua pedang itu beradu. Cui menyelesaikan krisis. Namun sementara itu, bahaya lain menghampirinya. Cahaya pedang merah datang di Cui. Melihat ini, Cui mengerutkan alisnya. Karena dia tidak bisa menarik pedang ilahi jiwa es miliknya, dia harus memikirkan cara lain untuk menanganinya. Cui melakukan sesuatu yang mengejutkan orang banyak. Dia benar-benar mengulurkan tangannya dalam upaya untuk meraih cahaya pedang. Tangan kirinya segera terbalut cahaya biru. Cui telah membentuk cahaya biru menggunakan skill bakat keluarga Bloom. Cahaya memiliki kemampuan melahap. Ketika ia sesit lampu merah, tangannya tidak berdarah. Cui menangkap serangan Dominic dengan tangannya. Cahaya merah mulai meredup karena cahaya biru. Begitu saja, Cui menahan jurus Dominic dengan pedangnya dan melahap cahaya merah dengan skill rahasia keluarganya. Meskipun lengah, dia menangani serangan diam-diam Dominic dengan baik. Perlakuan tidak membuat malu keluarga Bloom. Meskipun dia telah tertidur lelap selama lebih dari 1 juta tahun dan baru saja terbangun, dia masih cukup hebat. Setelah diserang oleh Dominic dan 2 kloningnya, dia selamat. Meski terluka, itu tidak fatal. Dia suka membual. Tapi karena sekuat ini, dia pantas menjadi prodigy di domain spiritual. Meskipun dia selamat dari jurus Dominex, dia tidak merasa lega. Rasa sakit yang bergejolak datang dari punggungnya. Pukulan itu menyebabkan banyak kerusakan padanya. Hanya Cui yang tahu betapa berbahayanya melawan 3 prajurit Prevost Divine. Kesalahan sedikit saja akan membuatnya kehilangan nyawa. Ia berpikir bahwa ia harus mencari cara untuk kabur secepatnya. Dia berpikir bahwa jika dia bisa melarikan diri dari medan perang, mereka tidak akan bisa mengejarnya. Dan begitu dia berhasil keluar, dia bisa pergi kemanapun dia mau. Kemudian, ketika dia kembali ke domain spiritual, dia bisa kembali dengan anggota keluarganya yang kuat dan membuat mereka membayar harganya. Cui membenci nyali Dominic. Tidak pernah terlintas di benaknya bahwa dia akan segera masuk ke dalam situasi putus asa seperti itu setelah dia bangun. Ia mengira akan ada hal baik yang menunggunya setelah melewati malapetaka. Tapi sebelum dia bisa mendapatkan tendangannya, dia jatuh ke dalam krisis. Ada 3 prajurit dalam daftar ilahi Pravost yang disembunyikan dalam peradaban tingkat 7. Dia bertanya-tanya apakah alam semesta keluar untuk menghancurkannya. Hal seperti itu yang jarang terjadi telah terjadi padanya. Saat memikirkan hal ini, Cui berusaha keras untuk tidak menggunakan kata-kata buruk. Kedua pedang itu beradu. Saat pedang mereka beradu, mereka saling berdekatan. Dominic menatap Cui dengan senyum kejam. Karena dia berniat membawa Cui keluar, dia tidak akan melepaskannya. Dia meninju wajah Cui dengan tangan kirinya. Meskipun terlihat seperti pukulan sederhana, itu mengandung kekuatan ilahi di dalamnya. Cui tidak bisa menggunakan tangannya untuk menahannya karena yang satu menahan pedang Dominic dan yang lainnya berhadapan dengan cahaya pedangnya. Namun, dia sepertinya sudah siap dengan ini. 2 berkas cahaya biru keluar dari matanya. Mengetahui bahwa sesuatu terjadi dengan cahaya biru, Dominic tidak ingin menyentuhnya. Tapi dia sangat dekat dengan Cui sehingga dia tidak punya waktu untuk menghindarinya. Cahaya biru membungkus kepalan tangan Dominic di dalamnya. Dominic mengerutkan kening, berpikir. Tunggu! Ada yang aneh. Cahaya birunya tidak kuat, tapi sepertinya melahap energiku. Dominic menarik tinjunya, mencoba untuk menyingkirkan cahaya biru, tapi gagal. Cahaya biru itu semakin erat menyelimuti tangannya seperti ular. Dominic berpikir dengan waspada. Aku perlu melakukan sesuatu.
Dia memusatkan kekuatan ilahinya pada tinjunya dan mengguncang cahaya biru itu. Dia menyimpulkan dalam hatinya. Sepertinya hanya kekuatan ilahi yang dapat menghancurkan cahaya biru. Kekuatan Sage tidak bisa menekannya. Cuit terkejut melihat Dominic mematahkan keterampilan bakatnya begitu cepat. Dia merenung. Aku pikir itu akan membuatnya lebih kesulitan. Orang-orang dalam daftar ilahi Pravoid tidak mudah untuk dihadapi. Bahkan satu di peradaban tingkat 7 belaka tidak terkecuali. Lampu merah akan benar-benar dirusak oleh Cuit. Dia segera bisa memiliki satu tangan tersedia. Meskipun dia tidak bisa merawat Dominic dengan tangannya pada saat itu, dia tidak akan dirugikan lagi. Tepat pada saat kritis ini, keretakan ruang kecil muncul di belakang Cuit dengan tenang. Sebuah tangan keluar dari dalamnya. Dan sebuah suara terdengar darinya. Menghancurkan PAM! Cuit menerima pukulan di punggungnya. Penyerangnya adalah klon ketiga Dominic. Klon ketiga Dominic mengenai Cuit tepat di belakang. Kekuatan ilahi yang dibawa Smashing Palm menembus tubuh Cuit, merusak organ dalamnya. Mengobati menyemburkan darah bersama dengan organ dalam dan mencondongkan tubuh ke depan. Serangan ini bahkan kurang kuat dari Hollow Shot. Mereka memiliki ciri-ciri yang berbeda, dan cara mereka menyakiti orang juga berbeda. Hollow Shot menyebabkan luka daging. Karena Cuit telah mengubah sebagian tubuhnya menjadi Divine Body, kerusakan yang ditimbulkannya padanya tidak seberapa. Di sisi lain, Smashing Palm melukai organ tubuh bagian dalamnya. Tidak peduli seseorang memiliki tubuh Sage atau tubuh ilahi, organ internal adalah bagian terlemah mereka. Dengan demikian, kerusakan yang dilakukan Smashing Palm terhadap Cuit jauh lebih besar daripada yang dilakukan Hollow Shot padanya. Rasa sakit yang luar biasa menguasai dirinya. Perlakuan menjadi jauh lebih lemah. Bahkan prajurit yang kuat seperti dia tidak dapat menanggung luka seperti itu. Dominic mundur. Saat dia merasakan kekuatan di tangan Cuit telah berkurang, dia menarik Exorcism Sword. Tanpa membuang waktu, dia melambaikannya ke lengan Cuit. Ah! Cuit menjerit sakit. Dominic memotong lengan kanannya. Sosok tiba-tiba muncul dan menangkap lengan Cuit yang berdarah. Ia mengambil pedang ilahi jiwa es dan melemparkan lengannya. Itu tidak lain adalah klon ketiga Dominic yang telah menyerang Cuit. Dua klon Dominic lainnya berlari menuju Cuit. Dominic menjauhkan diri dari Cuit. 4 orang mendekati Cuit, dan 3 dari mereka memakai topeng. Cuit berada dalam situasi malu. Dia memiliki noda darah di seluruh pakaiannya, dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia telah kehilangan tangan kanannya yang telah memegang Ice Soul Divine Sword. Dia hanya punya satu tangan tersisa sekarang. Dia memegang luka di mana dia kehilangan lengan kanannya. Mengobati mengertakkan gigi dan terlihat sangat kesakitan. Organ dalamnya terluka, dan lengan kanannya patah. Luka-luka serius itu menyebabkan Cuit menahan rasa sakit yang luar biasa. Melihat Dominic di depannya, Cuit putus asa. Dia berpikir dalam hati. Mereka ada 4 orang. Bukan 3, tapi 4. Aku tidak percaya ada 4 petarung kuat di daftar ilahi Pravoid di Stardom Realm. Bahkan jika aku berusaha sekuat tenaga, tidak mungkin bagiku untuk mengalahkan 4 orang yang selevel denganku. Belum lagi orang-orang ini tidak mengikuti aturan seni bela diri. Aku menderita luka parah dan bahkan kehilangan pedang ilahi jiwa es dalam satu gerakan. Pertarungan itu tidak berlangsung lama. Ini berakhir dengan cepat. Sebelum para Sage bisa bereaksi, pertempuran telah berakhir. Adegan yang berlangsung membuat mereka curiga jika ada yang tidak beres dengan mata mereka. Keempat prajurit dalam daftar ilahi Pravoid berdiri ke arah yang berbeda, sementara Cuit berdiri di tengah tanpa lengan kanan dan pedang. Yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa Dominic juga termasuk dalam daftar ilahi Pravoid. Ini di luar dugaan mereka. Mereka berpikir dalam kebingungan total. Dia berada di tahap akhir True Sage List. Bagaimana dia tiba-tiba mencapai daftar ilahi Pravoid? Mereka terlalu terkejut untuk mengeluarkan sepatah kata pun. Mulut mereka ternganga saat menatap pemandangan itu dengan mata terbuka lebar. Tuan Bloom! Charlotte berteriak khawatir. Dia adalah orang pertama yang kembali sadar. Tuan Bloom! Ketiga adiknya berteriak cemas. Keempat tetua tertinggi tidak bisa mempercayai mata mereka. Apa yang mereka lihat? Lengan Cuit dipotong dan pedangnya diambil. Dan darah masih mengalir keluar dari mulutnya. Mereka ingin bergegas ke arahnya tetapi cahaya biru menghentikan mereka untuk melakukan itu. Akibatnya, mereka harus menyaksikan Cuit yang terluka parah dikepung. Jeritan mereka berempat membawa penonton lainnya kembali ke dunia nyata. Stellan, Anes, dan teman-temannya menatap Dominic dengan getir. Mereka berpikir, aku tidak percaya. Dominic juga ada dalam daftar ilahi Pravoid. Ini luar biasa. Dan dari mana 2 lainnya dalam daftar ilahi Pravoid berasal? Bagaimana kita bisa menemukan 4 sekaligus di negara kita? Mereka telah tinggal di Stardom Realm selama bertahun-tahun.
Seolah-olah ini adalah pertama kalinya mereka benar-benar mengenal peradaban tingkat 7 ini. Dominic Lewis, kamu benar-benar mengirim anak buahmu untuk melancarkan serangan diam-diam padaku. Kamu memalukan untuk prajurit di daftar ilahi Pravoid. Kamu tidak cocok untuk menyalakan api ilahi. Apakah kamu berani pergi beberapa putaran dengan aku sendiri? Mengobati kata sebagai mengatasi rasa sakit yang tajam. Kamu hanya seorang pecundang. Jangan bicara tentang keadilan padaku. Bukankah sejarah ditulis oleh pemenang? Kamu mengatakan bahwa hanya karena kamu berada di posisi yang kurang menguntungkan. Jangan bilang kamu tidak pernah menjebak orang. Dominic membentak acuh. Kamu tidak punya malu. Cuit tidak bisa kembali. Dia telah menjebak orang berkali-kali. Kamu tidak lebih baik dariku. Tidak ada yang akan menolaknya ketika mereka bisa membayar harga paling sedikit untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Apa yang kamu katakan? Dominic katakan. Dominic, kamu menangkapku. Biarkan aku pergi. Sebutkan harga kamu. Perlakukan dinegosiasikan dengan cara frustrasi. Dia tidak punya pilihan lain selain menyerah. Dominic mendapat 4 lawan dalam daftar ilahi Pravoid, dan dia dalam kondisi buruk. Tidak ada kesempatan baginya untuk pergi dari situ sama sekali. Meskipun begitu, Cuit tidak akan pasrah pada takdirnya begitu saja. Dia memiliki kartu teruf yang Dominic dan Stardom Realm takut. Dia percaya bahwa dia bisa menukarnya dengan nyawanya. Traktir, sejak awal aku tidak bermaksud mempermasalahkan hal ini. Aku memberimu kesempatan, dan aku bahkan memberikan Ice Sword Divine Sword kembali padamu. Jika kamu pergi dengan orang-orangmu, aku tidak akan menghalangi jalanmu. Tapi kamu membiarkan kesempatan menyelinap pergi. Bukan ini yang aku inginkan. Tapi ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Kamu tidak akan kemana-mana. Begitu aku melepaskanmu, makhluk yang tak terhitung jumlahnya di Stardom Realm akan berada dalam bahaya. Dominic menolak sambil menggelengkan kepalanya. Sekarang, dia pasti tidak akan membebaskan Cuit meskipun dia bersumpah atas nama keluarganya. Dominic berpikir, kemungkinan orang ini tidak membalas dendam denganku setelah aku membebaskannya hampir nol. Aku sudah menunjukkan semua trikku padanya. Begitu dia mendapatkan ahli daftar ilahi Void bersamanya, tidak ada seorang pun di Stardom Realm yang bisa menghentikannya. 4 dalam daftar ilahi Pravoid bukanlah apa-apa di depan seorang ahli dalam daftar ilahi Void. Saat itu, seluruh Stardom Realm akan kacau dan akan ada banyak korban. Dominic, jangan terlalu mutlak. Itu adalah kesalahan aku. Aku mengaku kalah. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan sekarang? Mengobati kata. Apa itu? Dominic bertanya. Jika kamu membebaskanku, aku tidak akan mengekspos posisi Stardom Realm dan tidak pernah menginjakan kaki di tanah ini. Kamu memiliki kata-kata aku tentang itu. Kata Cuit. Dominic tercengang. Dia berpikir. Bukankah ini permintaanku? Kenapa dia mengungkitnya? Siapapun yang sadar benar tahu bahwa aku tidak akan setuju. Traktir, apa kamu pikir aku akan setuju? Dominic bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku pikir kamu akan. Cuit menjawab dengan ekspresi serius. Apa yang membuatmu berpikir begitu? Dominic melanjutkan. Aku punya alasan. Kata Cuit. Ceritakan padaku tentang hal itu. Dominic katakan. Dominic, aku akan memberitahumu alasanku, dan aku yakin kamu pasti akan menyetujui kesepakatan ini setelah kamu mengetahuinya. Kata Cuit. Memperhatikan ekspresi percaya diri di wajahnya, Dominic menjadi sangat penasaran. Dia berpikir dalam hati. Apa yang membuat Cuit percaya bahwa aku akan membebaskannya dalam situasi saat ini? Orang mati lebih baik menyimpan rahasia. Mengapa aku akan membebaskan orang yang masih hidup? Mengapa aku akan mempercayakan keselamatan Stardom Realm kepada orang lain? Traktir, aku tidak tahu siapa yang memberimu kepercayaan diri. Tapi aku minta maaf untuk memberitahu kamu bahwa kamu tidak bisa keluar dari sini hidup-hidup. Tidak peduli berapa harga yang harus kubayar, aku akan menghentikanmu pergi. Aku pikir rahasia lebih aman dengan orang mati. Kata Dominic, wajahnya tanpa emosi. Apakah begitu? Jika aku memberitahumu bahwa jika aku mati di sini, seluruh untuk mati di sini, seluruh Stardom Realm akan dikuburkan bersamaku. Apa kamu masih berani mengambil nyawaku? Mengobati kata. Senyumnya terlihat begitu ganas hingga membuat orang merinding. Dominic terdiam. Dia mengerutkan kening pada Cuit, bertanya-tanya apakah dia berbohong. Setelah berpikir sejenak, dia tidak bisa memastikan apakah Cuit mengada-ada. Mungkin Cuit berbohong tentang itu untuk hidup. Tentu saja, bisa juga benar. Bagaimanapun, Cuit berasal dari peradaban tingkat 9. Metode peradaban tingkat 9 bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang-orang di peradaban tingkat 7. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu hidup untuk sementara waktu.
Aku akan melukaimu, membawamu ke tempat yang jauh dan membunuhmu di sana. Maka, itu bisa dihindari. Dominic menganalisa dengan tenang. Haha, Dominic, jangan mencoba apapun. Aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Selama kamu meletakkan tangan pada aku lagi, aku akan segera meminta bantuan keluarga aku melalui keterampilan rahasia. Mereka akan mencari di sini dan mengirim orang-orang kuat kita di sini. Jika mereka menemukan tempat ini, kamu tahu akibatnya. Jangan mencoba untuk menghentikan aku. Ini tidak ada gunanya. Hanya anggota dalam keluarga aku yang telah membangkitkan kemampuan bakat mereka yang mampu melakukannya. Tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk menghentikanku. Kata Chuit sambil tertawa keras. Dia terluka parah dan dalam kondisi fisik yang buruk. Tapi selama dia bisa hidup, semuanya akan baik-baik saja. Luka-luka ini tidak fatal bagi seseorang dalam daftar ilahi Prago. Dia berada dalam situasi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan itu ketika dia mengalami keterpurukan yang dalam karena luka-luka. Dominic terdiam. Dia tidak tahu apakah Chuit mengatakan yang sebenarnya. Dia merenung. Jika apa yang dikatakan Chuit benar, apa yang harus aku lakukan? Cara terbaik adalah mengambil Chuit keluar dan kemudian membawa Wenat dan yang lainnya kembali ke bumi diam-diam. Bahkan jika Blooms membalas dendam, mereka tidak bisa melacak bumi. Aku masih bisa hidup aman bersama mereka di bumi. Tetapi jika aku melakukan itu, makhluk yang tak terhitung jumlahnya di Stardom Realm akan kehilangan nyawanya. Keluarga Bloom tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Dominic tidak berpikir dia adalah orang yang tidak mementingkan diri sendiri. Berbeda dengan Stellan, dia tidak bertekad menjaga Stardom Realm. Tapi dia tidak tega melihat Stardom Realm menghadapi amukan seorang peradaban tingkat 9 dan banyak orang mati hanya untuk menjaga kulitnya sendiri. Bagaimanapun, dia berpendidikan tinggi di bumi dan memiliki nilai yang tepat. Dominic tidak akan pernah menguntungkan dirinya sendiri dengan mengorbankan orang lain, terutama yang menyangkut makhluk di Stardom Realm. Jika dia benar-benar menyerahkan Stardom Realm, dia tidak akan pernah merasa nyaman selama sisa hidupnya. Ia akan hidup dalam merasa bersalah selamanya. Melihat Dominic tetap diam, Chuit melanjutkan. Dominic, pikirkan baik-baik. Nyawa orang yang tak terhitung jumlahnya ada di tanganmu. Setelah keluargaku sampai di sini, mereka akan membantai tempat ini. Jangan meragukan kata-kataku. Kamu tidak bisa menanggung akibatnya, begitu juga denganku. Jadi cara terbaik adalah membuat kesepakatan. Ini adalah win-win di kedua belah pihak. Dominic masih tetap diam karena dia tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah. Dia berpikir, haruskah aku menurunkan Chuit? Tapi bagaimana jika dia mengatakan yang sebenarnya? Tapi jika aku membiarkannya hidup, bagaimana jika dia kembali untuk membalas dendam dengan kita? Toh ia sudah diperlakukan seperti ini. Apakah ada cara lain untuk menangani ini? Chuit melirik Dominic dan menambahkan. Dominic, pertimbangkan kembali. Jangan lakukan apapun yang akan kamu sesali seumur hidupmu. Jangan biarkan dirimu menjadi pendosa Stardom Realm atau orang-orang akan berbicara buruk tentangmu dari generasi ke generasi. Setelah mengatakan itu, Chuit tidak memperhatikan Dominic dan berbalik untuk melihat keempat tetua tertinggi. Tuan Bloom, kamu baik-baik saja? Mereka berempat bertanya dengan berlinang air mata. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Chuit akan menghadapi malapetaka seperti itu setelah dia bangun. Mereka berpikir, Dominic bajingan itu yang harus disalahkan. Jika bukan karena dia, Tuan Bloom tidak akan terluka parah seperti ini. Kamu telah melakukan banyak hal untukku selama bertahun-tahun. Aku bisa bangun karena usahamu. Aku akan mengingatnya dan tidak pernah melupakannya. Kata Chuit sungguh-sungguh. Tuan Bloom, itu adalah kehormatan kami untuk menjadi pelayan kamu. Sejak kami mengikutimu, hidup kami bukan lagi milik kami, tapi milikmu. Dan kami telah menantikan hari ketika kami akan mengorbankan diri dan menjadi satu dengan kamu. Sekarang kesempatan itu akhirnya datang. Tolong lakukan itu. Kami sudah bersiap-siap. Tapi kami tidak bisa menemanimu. Tolong jaga dirimu baik-baik. Charlotte menangis. Mereka berempat semua tahu apa yang akan terjadi. Sebagai pelayan di keluarga Bloom, mereka berempat telah dicuci otak sejak mereka lahir. Mereka setia pada keluarga ini dan akan melakukan apapun untuk itu. Mereka mempelajari metode kultivasi khusus keluarga Bloom untuk mengubah diri mereka menjadi wadah. Dengan cara itu, Blooms yang telah membangkitkan keterampilan bakat dapat menarik energi dari mereka pada saat-saat kritis. Mereka siap mengorbankan diri untuk tuannya kapan saja. Keterampilan bakat keluarga Bloom memungkinkan anggotanya untuk menggunakan pelayan untuk keuntungan mereka. Mereka tidak hanya dapat memanfaatkan mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka tetapi juga menyembuhkan diri mereka sendiri. Dalam keadaan Chuit saat ini, setelah menyerap kekuatan dari keempat tetua tertinggi, dia hampir bisa pulih dari luka-lukanya. Dalam hal ini, ia bisa bersiap-siap untuk pertempuran lain dengan Dominic. Itu memberi Chuit banyak keuntungan. Ia seperti memiliki dua nyawa. Setelah bertahun-tahun penelitian yang tak terhitung jumlahnya,
keluarga Bloom telah berhasil mengangkat pembantu kapal untuk anggota mereka. Itu juga salah satu fondasi keluarga. Di keluarga Bloom, anggotanya yang telah membangkitkan bakatnya akan mendapatkan 2 vessel maid atau bahkan lebih. Jumlah pelayan kapal yang mereka dapatkan tergantung pada seberapa banyak mereka telah membangkitkan keterampilan bakat mereka. Saat itu, keluarga Bloom telah memberi Chuit 6 pelayan seperti itu. Namun, 2 di antaranya sudah dimakan oleh Chuit selama krisis. Jadi dia hanya punya 4 yang tersisa. Sekarang, keempat tetua tertinggi siap mengorbankan diri mereka sendiri. Setelah Chuit menyerap energi mereka, dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri ke sini dan selamat dari bencana ini. Percakapan antara Chuit dan Charlotte menarik perhatian Dominic, Stellan, Anes, dan yang lainnya. Mereka bertanya-tanya. Apa yang mereka bicarakan? Belum sempat mereka menyuarakan keraguannya, cahaya biru yang tadi menyelimuti keempat tetua tertinggi mulai berubah. Itu telah menyembuhkan mereka. Tapi mereka sekarang menyerapnya. Mereka terlihat semakin sakit, tapi mereka menahannya tanpa mengeluarkan suara apapun. Kulit mereka mulai menghilang, diikuti oleh daging dan tulang mereka. Seluruh proses hanya berlangsung belasan detik. Orang-orang yang masih hidup benar-benar lenyap begitu saja, menyisakan pakaian mereka. Apaan sih? Adegan itu membuat semua orang merinding. Jomain bahkan menutup mulutnya karena terkejut. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Itu terlalu kejam. Mereka menyaksikan keempat orang yang masih hidup itu dilahap oleh cahaya biru. Semua orang yang hadir membunuh orang, dan beberapa dari mereka telah menghabisi banyak orang, termasuk Dominic. Tak terhitung banyaknya orang yang tewas di tangannya. Namun, tetap saja ia merinding melihat pemandangan yang begitu menyeramkan. Dominic berpikir, hampir saja, jika saja aku tidak menghancurkan cahaya biru yang membalut tanganku, mungkin aku sudah kehilangan tanganku. Tentu saja, itu hanya kemungkinan. Itu mungkin tidak akan terjadi. Bagaimanapun juga, aku mengubah sebagian tubuhku menjadi divine body. Karena cahaya biru dapat dihancurkan oleh kekuatan ilahi, itu tidak dapat menyebabkan kerusakan pada tubuh ilahi. Semua orang mengarahkan pandangan mereka pada 4 massa cahaya biru. Setelah melahap keempat tetua tertinggi, keempat berkas cahaya biru menjadi 1. Ia terbang menuju Chuit, dan dalam sekejap, ia memasuki tubuhnya. Sesuatu sedang terjadi dengan Chuit yang mengalami luka parah setelah cahaya biru masuk ke tubuhnya. Aura lemahnya menjadi lebih kuat, dan organ tubuh bagian dalamnya mulai pulih. Dia bahkan mulai menumbuhkan kembali lengan kanannya. Luka-lukanya hampir sembuh dalam sekejap mata. Semua orang yang hadir tercengang. Mereka bertanya-tanya, bagaimana dia melakukannya? Hal ini menakjubkan. Ini jauh lebih baik dari obat apapun. Merasa sebagian besar lukanya sudah sembuh, Chuit merasa lega. Dia akhirnya menemukan kepercayaan diri. Meskipun dia tidak memiliki kesempatan melawan 4 prajurit di levelnya, dia setidaknya bisa melawan. Dia bisa membuat musuh membayar mahal selama dia berusaha sekuat tenaga. Proses tersebut hanya berlangsung setengah menit dari cahaya biru melahap keempat Supreme Elder Chuit menggunakan cahaya biru untuk menyembuhkan dirinya dan mendapatkan lengan kanannya kembali. Dominic menyaksikan seluruh proses. Dia bisa saja menghentikannya, tapi dia tidak melakukannya. Dia ingin melihat apa yang Chuit lakukan. Bahkan jika Chuit bisa mendapatkan kembali kekuatannya, Dominic bisa menjatuhkannya jika dia mau. 3 klon Dominic tidak hanya memiliki kekuatan seorang pejuang dalam daftar ilahi Pravoid, tetapi juga dapat mengorbankan diri mereka untuk Dominic. Bahkan, mereka hanya menerima perintah dari Dominic. Bahkan dalam domain spiritual peradaban tingkat 9, hanya ada beberapa kekuatan dengan anggota dalam daftar ilahi Pravoid yang dapat memberikan nyawa mereka untuk pasukan mereka. Sebagian besar dari mereka yang rela mati untuk organisasi mereka berada di alam Sage. Selama Chuit tidak ada dalam daftar ilahi Void, dia tidak bisa lari dari klon Dominic. Paling buruk, Dominic mengorbankan cloningnya untuk menghilangkan Chuit. Meski begitu, dia hanya akan kehilangan 3 tetes esensi darah. Pikiran Chuit sangat bertolak belakang dengan Dominic. Setelah luka-lukanya pulih, dia mendapatkan kembali sebagian kepercayaan dirinya. Ia merasa bisa melukai lawan-lawannya. Oleh karena itu, meskipun dia harus melawan 4 dalam daftar ilahi Pravoid, dia percaya bahwa dia bisa menjatuhkan salah satu dari mereka dengan kekuatan penuhnya. Suatu ketika seorang pejuang mencapai daftar ilahi Pravoid, mereka tidak ingin mati. Selain itu, keluarga Bloom bisa menjadi ancaman bagi Stardom Realm. Mempertimbangkan semua ini, Chuit berpikir bahwa dia bisa melewati ini. Dia merenung. Dominic tidak akan mengambil risiko meletakkan tangan pada aku. Bahkan jika dia bersikeras untuk membawaku keluar, 3 lainnya mungkin tidak setuju dengannya. Chuit tidak takut jika dia hanya memiliki Dominic untuk ditangani. Dominic, apa kamu sudah membuat keputusan? Mengobati bertanya. Dominic tidak merespon. Dia berbalik untuk melihat Stellan, Anes, dan prajurit lainnya dalam daftar Raja Sage.
Tuan Haynes, dan kalian adalah wakil pemimpin aliansi suci Stardom Realm. Dan ini menyangkut kesejahteraan seluruh negeri. Apa yang harus aku lakukan? Aku ingin tahu pendapat kamu tentang hal ini, kata Dominic. Pada akhirnya, dia membiarkan Stellan dan yang lainnya membuat keputusan. Karena datang untuk kelangsungan hidup Stardom Realm, Dominic tidak berani membuat keputusan sendiri. Jika dia membuat keputusan yang salah, semua orang di Stardom Realm akan membencinya. Anes dan teman-temannya saling berpandangan dan tidak tahu harus berbuat apa. Sebenarnya, mereka bermaksud untuk membebaskan Treat. Dengan cara itu, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk berdamai dengannya. Jika Dominic benar-benar membunuh Treat, itu akan menjadi bencana setelah keluarga Bloom datang untuk membalas kematiannya. Meski begitu, mereka tidak berani menyuarakan pikiran mereka yang sebenarnya karena takut mereka akan mengecewakan Dominic. Dominic adalah penguasa sebenarnya dari Stardom Realm. Tak satu pun dari mereka yang berani tidak setuju dengannya. Tidak hanya dia sendiri di daftar ilahi Pravou, tetapi juga dia memberikan perintah kepada 3 ahli di levelnya. 4 petarung yang lebih kuat dari mereka yang ada di puncak daftar Raja Sage berada di perahu yang sama. Karena tidak ada pejuang dalam daftar ilahi Void, mereka tak terkalahkan. Anes memiliki konflik dengan Dominic dan tuannya, jadi dia tidak berani mengungkapkan pendapatnya. Stellan ingin Dominic mengurus Treat. Dia merenung. Jika kita melepaskan Treat, kita akan mendapat banyak masalah. Orang-orang dari keluarga berpengaruh seperti Treat tidak akan melepaskannya setelah dipermalukan seperti ini. Dia pasti akan kembali untuk melenyapkan kita bersama anak buahnya. Namun, ia tidak berani menyuarakan pemikirannya. Bahkan 3 petarung dalam daftar ilahi Pravou belum mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak berpikir mereka harus mengungkapkan pikiran mereka di depan mereka. Melihat bahwa tidak ada yang berbicara, Dominic melanjutkan. Jangan khawatir. Katakan saja apa yang kamu pikirkan. Aku akan mempertimbangkan pendapatmu. Setelah semua, itu adalah banyak. Jika kita membuat keputusan yang salah, itu mungkin menyebabkan kehancuran Stardom Realm. Treat menjadi marah. Dia berpikir, apa yang Dominic lakukan? Dia tidak menganggapku serius. Para Sage adalah yang terkuat di peradaban tingkat 7, tetapi mereka berada di tingkat menengah dalam peradaban tingkat 9. Hanya mereka yang menyalakan api ilahi dan mulai mengubah energi mereka menjadi kekuatan ilahi yang kuat dalam peradaban tingkat 9. Tidak peduli apa, aku telah membangkitkan keterampilan bakat keluargaku, seorang prodigy in spiritual domain. Meskipun aku lebih lemah dari kebanyakan prodigies, aku masih prodigy. Kuakui aku kalah dari Dominic. Mereka berjumlah 4 orang, dan mereka melancarkan serangan diam-diam padaku. Tapi bagaimana dia bisa membiarkan beberapa pecundang menentukan nasibku? Dia mempermalukan aku. Dominic, sekarang kamu telah mencapai daftar ilahi Pravoid. Tidak bisakah kamu membuat keputusan sendiri? Bahkan jika kamu meminta nasihat mereka, kamu tidak bisa mendapatkan jawaban apapun karena mereka takut menjawab pertanyaanmu. Ejek Treat. Membiarkan para Sage ini memutuskan nasibnya adalah penghinaan besar baginya. Mendengar ini, Stellan, Anes, dan yang lainnya lebih takut untuk menyuarakan pikiran mereka. Karena mereka berada di alam Sage, mereka berada di bawah tekanan besar ketika menghadapi seorang ahli daftar ilahi Pravoid. Apalagi Treat berasal dari peradaban tingkat 9. Mereka tidak berani menyinggung perasaannya. Dominic menyipitkan matanya pada Treat dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Senyum mengejek menghilang dari wajah Treat. Bahkan jika dia tidak mengakuinya, Treat memiliki ketakutan yang kuat terhadap Dominic setelah pertempuran yang intens itu. Jika Dominic bertekad untuk membawanya keluar, dia pasti sudah mati. Aman untuk mengatakan bahwa Treat nyaris lolos dari kematian. Bahkan sekarang ia sudah sembuh, ia masih merasa takut membayangkan apa yang telah terjadi. Hanya mereka yang berada di daftar ilahi Void yang bisa menang ketika mereka melawan 4 prajurit dalam daftar ilahi Pravoid dan 2 di antaranya bahkan melancarkan serangan diam-diam. Bahkan jika para jenius tingkat atas dari domain spiritual berada di posisi Treat, mereka akan berakhir seperti dia. Traktir, kamu perlu mengerti satu hal. Aku meminta saran mereka karena aku ingin memberimu kesempatan untuk hidup. Kamu tahu apa? Aku berencana untuk menempatkan kamu di sini tidak peduli berapa harga yang akan kita bayar. Apakah keluarga belum datang untuk membalasmu? Itu masalah yang harus dihadapi di masa depan, kata Dominic ganas. Setelah itu, dia menatap Treat tanpa ekspresi, yang membuat takut yang terakhir. Treat berpikir, Dominic tidak akan membunuhku sama sekali, kan? Tidak, dia tidak akan. Ia lahir dan besar di Stardom Realm. Keluarga dan teman-temannya ada di sini. Tempat ini pasti sangat berarti baginya. Tidak mungkin ia berjudi dengan nyawa orang-orang dekatnya dan orang lain di negara ini. Sekali dia kalah, dia akan menyesal seumur hidupnya. Treat menghibur dirinya sendiri. Ia benar-benar takut. Jika dia melihat ini datang, dia akan pergi tanpa ragu-ragu setelah mendapatkan pedang ilahi jiwa es. Itu tidak benar.
Jika dia mengetahui bahwa ada 4 ahli dalam daftar ilahi Pravoid yang tersembunyi di Stardom Realm, dia akan melarikan diri tanpa memperebutkan pedang ilahi jiwa es. Setelah berhenti selama beberapa detik, Dominic melanjutkan. Dan bahkan jika aku membiarkan kamu pergi, akan Stardom Realm aman? Aku tidak berpikir begitu. Siapa yang bisa menjamin bahwa kamu tidak akan kembali pada kata-kata kamu seperti sekarang? Jika kamu kembali dan membawa anggota keluargamu ke sini untuk membalas dendam, kami masih harus menghadapimu. Kamu pernah menipuku. Aku tidak percaya padamu lagi. Sekarang bahwa baik membunuh kamu atau membebaskan kamu mungkin mengekspos Stardom Realm. Aku pikir lebih baik untuk menghabisi kamu. Apa yang kamu katakan? Dia berkata perlahan, yang membuat jantung Cui berpacu ketakutan. Dia tahu dari ekspresi Dominic bahwa dia sangat ingin dia mati. Cui berpikir, sepertinya Dominic masih tidak bahagia karena aku melanggar janji aku setelah aku mendapatkan pedang ilahi jiwa es. Aku bisa mengerti itu. Tidak ada yang akan mempercayai orang yang baru saja mengingkari janjinya. Tapi sudah terlambat. Tidak ada yang lebih penting dari menyelamatkan kulit aku sendiri. Apakah aku kembali untuk membalas dendam dengan mereka? Aku akan memikirkannya nanti. Jika aku mati, tidak ada yang penting bahkan jika aku mengirim pesan kembali dan keluargaku menghancurkan Stardom Realm. Kita hanya punya satu kehidupan. Jika aku kehilangan nyawaku, tidak ada yang penting. Dominic, aku menyadari kesalahanku dan meminta maaf untuk itu sekarang. Aku harap kamu bisa memberi aku kesempatan. Ini bagus untuk kita. Kamu tak bisa kalah taruhan. Karena sekali kamu kalah, seluruh Stardom Realm akan berubah menjadi ketiadaan. Aku juga tidak bisa. Lagi pula, aku hanya bisa hidup sekali. Cui menyerah dengan enggan. Dia berpikir dalam hati. Aku adalah prodigy dalam peradaban tingkat 9. Setelah datang ke peradaban tingkat 7 ini, aku tidak mendapatkan rasa hormat dari mereka. Dan aku bahkan membungkuk kepada mereka dan dengan rendah hati memohon untuk rekonsiliasi. Ini sangat memalukan. Tapi aku tak punya pilihan lain. Jika aku ingin hidup, aku harus menelan harga diriku. Cui tahu bagaimana membuat pilihan antara hidup dan reputasinya. Rupanya, dia memilih hidupnya daripada reputasinya. Percuma kamu ngomong kalau aku. Kamu memang hina, pria yang tidak bisa dipercaya bagiku. Aku tidak akan membuat kesalahan yang sama lagi. Kata Dominic, tidak percaya kata-kata Cui. Kalau begitu, sebenarnya apa yang kamu inginkan dariku? Apa kamu benar-benar ingin mati bersamaku? Kamu akan merasa besar mengambil hidup aku. Tapi pernahkah kamu berpikir tentang keluarga kamu, teman-teman kamu, dan banyak orang di Stardom Realm? Mereka akan membayar pilihan yang kamu ambil. Kata Cui sambil menarik napas dalam-dalam. Karena Dominic menolak untuk berdamai dengannya beberapa kali, Cui menyadari bahwa dia tidak akan bersikap lunak padanya. Mengetahui bahwa ia tidak bisa berbicara Dominic untuk melepaskan dia, Cui menyerah mencoba. Jadi aku tidak mau mengambil keputusan sendirian. Kamu adalah orang yang paling kuat dan berpengaruh di Stardom Realm. Katakan padaku ide-ide kamu. Jangan salahkan aku setelah aku membuat keputusan. Kata Dominic sambil menoleh untuk melihat Stellan, Anes, dan teman-temannya. Jadi Dominic meninggalkan pertanyaan kepada mereka lagi. Anes saling melirik teman-temannya. Ia ingin menyuarakan pemikirannya. Dia ingin mengungkapkan pemikirannya, tetapi saat memikirkan masalah yang dia miliki dengan Dominic dan tuannya, dia ragu-ragu. Dominic melihat melalui pikirannya dan menambahkan. Jangan ragu untuk berbagi ide-ide kamu. Aku bukan tipe orang yang tidak mendengarkan nasihat orang lain. Aku tidak berpikiran sempit atau mereka yang mengacaukanku tidak akan berdiri di sini tanpa terluka. Dibandingkan dengan nasib Stardom Realm, yang lainnya bukanlah masalah besar. Anes tahu Dominic mengatakan itu padanya. Karena itu, dia mengumpulkan keberanian dan berkata, Lord Louis, aku ingin mengatakan sesuatu. Silakan. Dominic menjawab. Pertama-tama, aku ingin membuat permintaan maaf padamu. Aku minta maaf. Sebenarnya, aku. Anes awalnya berencana untuk meminta maaf kepada Dominic untuk membersihkan udara, tapi Dominic menyela. Sudah cukup. Aku tidak ingin mendengar ini. Beritahu kami pendapat dan saran kamu untuk situasi saat ini atau kamu bisa diam. Kata Dominic dengan wajah poker. Anes tertegun, dan tak lama kemudian, ia kembali sadar. Ia tidak kesal. Dia tidak punya keberanian untuk Dominic. Dengan kekuatan Dominic saat ini, dia harus tersenyum bahkan jika Dominic membentaknya. Anes berpikir dalam hati. Kalau begitu, aku akan membicarakan bisnis dulu. Lord Louis, kurasa kita harus menyelesaikan masalah ini dengan damai. Tuan belum berasal dari peradaban tingkat 9. Jika keluarganya mengirim beberapa orang ke sini, tidak ada seorang pun di negara kita yang bisa menjadi tandingan mereka. Ujar Anes serius. Apa kamu bilang kita harus membebaskannya? Dominic bertanya. Tepat sekali. Jawab Anes.
Lalu apa kamu pernah memikirkannya? Orang-orang di peradaban tingkat 9 bangga. Kita perlakukan dia seperti ini. Bagaimana jika dia kembali bersama anak buahnya untuk membalas dendam pada kita? Dominic membentak. Chuit tiba-tiba menimpali. Jangan khawatir, Dominic. Aku tidak akan pernah. Tutup mulutmu. Kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini. Dominic menyela Chuit segera. Chuit mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya. Meskipun dia mendidih karena marah, dia harus menahannya. Hidupnya berada di tangan orang lain, ia harus pasrah dengan nasibnya. Lord Louis, metode yang kamu sebutkan adalah layak. Kita bisa membiarkan Tuan Bloom bersumpah bahwa dia tidak akan kembali untuk membalas dendam dengan kita atas nama keluarganya. Keluarga berpengaruh seperti keluarga Bloom menghargai reputasi mereka. Tambah Anes. Anes, kamu telah meremehkan betapa pendendamnya Chuit. Ia sudah dibuat malu seperti ini. Ketika dia kembali, dia pasti akan membalas dendam dengan kita. Kata Dominic. Chuit ingin membalas, tetapi memikirkan sikap Dominic, dia tetap diam. Lord Louis. Kata Anes. Cukup. Aku tahu apa yang kamu maksud. Kamu ingin rujuk, bukan? Dominic menyela dia. Ya, Lord Louis. Anes dengan hormat menjawab. Chuit menatap Anes dengan setuju. Chuit berpikir. Jika aku bisa keluar hidup-hidup, ketika aku bisa kembali lagi, aku bisa merekrutnya dan membuatnya bekerja untuk aku. Apa kamu punya pendapat lain? Dominic bertanya sambil melihat para ahli lain dalam daftar Raja Sage. Lord Louis, aku pikir kita harus berdamai dengannya. Jude berkata. Aku mengerti. Jadi 2 suara untuk rekonsiliasi. Bagaimana dengan kalian yang lain? Dominic katakan. Lord Louis, aku pikir berdamai adalah win-win untuk kedua belah pihak. Chase mengikuti. Ada 3 sekarang. Dominic katakan. 2 lainnya akhirnya memilih untuk rekonsiliasi juga. 5 wakil pemimpin aliansi suci yang masuk dalam daftar Raja Sage semuanya berharap bisa berdamai dengan Chuit. Mereka tidak berpikir terlalu banyak. Peradaban tingkat 9 menempatkan mereka di bawah terlalu banyak tekanan. Bahkan seorang ahli daftar ilahi Void darinya dapat menaklukkan Stardom Realm. Mereka tidak bergerak melawan Chuit. Dominic menaruh dendam padanya. Bahkan jika Chuit membuat comeback, mereka mungkin bertahan selama mereka menyerah dan Dominic. Bagaimanapun, jika Chuit ingin membalas dendam, target mereka adalah Dominic. Mereka juga bisa membawa keluarga mereka bersama mereka dan berlindung di tempat yang jauh dari Stardom Realm. Chuit sangat puas dengan balasan mereka. Dia berpikir, sepertinya keluargaku memiliki banyak tarikan di tempat ini. Di antara raja-raja Sage yang hadir di Stardom Realm, Stellan adalah satu-satunya yang tidak menyuarakan pemikirannya. Dominic mengalihkan pandangannya ke Stellan. Dia ingin mendengar pendapatnya dan melihat apakah dia benar-benar peduli dengan Stardom Realm atau dia hanya peduli pada dirinya sendiri seperti 5 lainnya. Tuan Haynes, bagaimana denganmu? Dominic bertanya. Stellan mengambil langkah maju dan berkata, Lord Louis, pendapat aku adalah kebalikan dari mereka. Kurasa kita harus mengurus orang ini. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Chuit menyandarkan mata tajamnya padanya. Namun Stellan tidak menggubrisnya. Minat Dominic terangsang. Akhirnya, ia mendengar saran yang berbeda. Apa alasan kamu? Dia bertanya. Tidak ada gunanya meskipun kita membiarkan Chuit mengumpat atas nama keluarganya. Kita tidak bisa mencapai domain spiritual. Bagaimana kekuatan lain di sana tahu apa yang terjadi di sini? Selain itu, dia bukan orang terhormat. Kemungkinan dia membalas dendam pada kita setelah kita membebaskannya tinggi. Jadi menurutku kita tidak boleh melepaskannya. Kata Stellan. Stellan Haynes, Tuan belum dapat mengirim pesan kepada keluarganya. Jika dia mati di sini, siapa yang akan menghadapi amukan keluarga Bloom? Apakah kamu pikir kamu akan menghadapi musik sendirian? Pada akhirnya, semua orang di negara kita harus menghadapinya. Kamu membuat semua orang dalam masalah. Balas Anes segera. Anes Higgins, aku tahu kamu ingin menghisapnya dan Minion. Apakah kamu pikir dia akan menerima kamu? Jangan jadi bodoh. Kamu bagian dari Stardom Realm. Ejek Anes. Kamu benar-benar brengsek. Aku melakukan ini untuk semua manusia di negara kita. Kata Anes gemas. Ayo. Aku tahu kamu dengan baik. Kamu berpihak pada musuh kami. Apapun yang terjadi di masa depan, kamu akan memiliki kesempatan untuk hidup. Stellan melontarkan rencana Anes. Kamu! Ucap Anes. Menunjuk Stellan dengan tangan gemetarnya, dia terlalu marah untuk mengucapkan sepatah kata pun. Dominic membuka mulutnya. Hentikan itu. Aku mendengar pendapatmu. Katanya tegas.
Anes masih memelototi Stellan dan berharap dia bisa mencabik-cabik yang terakhir. Cuit juga melotot pada Stellan. Merasakan tatapan mereka, Stellan tidak panik. Obati, kamu mendengarnya. Sekarang 5 orang berpikir kita harus melepaskan, dan 1 ingin mengambil hidup kamu. Aku juga berniat untuk menyingkirkanmu. Tapi aku tidak bisa mengabaikan pendapat mereka. Aku tidak ingin dibenci oleh Stardom Realm. Kata Dominic tak berdaya sambil mendesah. Ketika mereka mendengar ini, ada yang gembira dan ada yang tidak bahagia. Stellan kesal dan memiliki ekspresi cemberut di wajahnya. Stellan berpikir, aku tidak percaya Dominic akan membebaskan Cuit. Apakah dia tidak tahu bahwa orang ini akan menjadi ancaman besar bagi negara kita? Yang bahagia adalah Cuit, Anes, dan teman-temannya. Paling tidak, Anes dan teman-temannya melakukan kebaikan kepada tokoh berpengaruh dari peradaban tingkat 9. Mungkin mereka bisa diselamatkan di masa depan karena ini. Yakinlah, Dominic. Aku, Cuit Bloom, bersumpah atas reputasi keluarga Bloom bahwa aku tidak akan pernah menginjakkan kaki di sini setelah aku pergi dari sini. Kata Cuit. Dia tidak mengatakan apa yang akan terjadi jika dia mengingkari janjinya. Mungkin dia punya rencana sendiri. Dia berpikir bahwa dia bisa keluar hidup-hidup. Dia tidak mengerti Dominic. Cuit berpikir. Dia adalah ahli dalam daftar ilahi Pravoid. Kenapa dia repot-repot meminta pendapat beberapa orang sage? Mungkin seperti yang dikatakan Dominic, dia tidak ingin disalahkan dan berada dalam hutang Stardom Realm setelah dihancurkan. Mengobati. Kamu harus merasa beruntung bahwa kamu telah jatuh ke tangan aku. Kata Dominic. Iya nih. Dominic, kamu memang luar biasa. Ini adalah pertama kalinya aku bertemu dengan 4 ahli daftar ilahi Pravoid dalam peradaban tingkat 7. Aku tidak berpikir peradaban tingkat 7 lainnya di alam semesta memiliki begitu banyak prajurit di tingkat ini. Dan terima kasih untuk menjadi begitu baik. Jika kamu berkunjung ke spiritual domain, aku akan berperan sebagai tuan rumah yang baik. Kata Cuit dengan sedikit kegembiraan dalam suaranya. Tidak mengherankan melihatnya bertingkah seperti ini. Lagi pula, dia baru saja nyaris lolos dari kematian. Mengetahui bahwa dia bisa hidup, dia merasa santai. Tepat ketika semua orang mengira masalahnya telah diselesaikan, tatapan membunuh melintas di mata Dominic. Dia dan cloningnya mengambil tindakan pada saat bersamaan. Mereka mendekati Cuit dalam sekejap. Dominic berencana untuk membawanya keluar dalam satu pukulan sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk mengirim pesan ke rumah. Dominic telah menunggu lama untuk melihat Cuit lengah. Dia tidak pernah berniat untuk melepaskan Cuit. Dia tidak konyol. Dia tahu bahwa begitu dia membebaskan Cuit, Cuit pasti akan segera kembali dengan orang-orangnya. Saat itu, tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Dia tidak mengira Cuit akan menepati janjinya. Tindakan Dominic membuat semua orang yang hadir tersambar petir, termasuk Cuit. Cuit berpikir dalam hati. Bukankah mereka setuju untuk berdamai dan melepaskanku? Apa yang terjadi di sini? Bersama dengan 3 klon Dominic, ada 4 ahli daftar ilahi Pravoid. Mereka berempat melepaskan aura mereka bersamaan. Pemandangan itu sangat mencengangkan. Salah satu klon Dominic menebaskan sander hammernya ke kepala Cuit. Sedangkan untuk 2 klon lainnya, satu melakukan halus shot sementara yang lainnya melambaikan pedang ilahi jiwa es untuk menyerang Cuit. Dominic mengikuti di belakang klon dengan exorcism sword di tangannya, siap untuk memberikan Cuit pukulan fatal saat Cuit dalam pelarian. Tentu saja, dia juga melakukan itu untuk mencegah Cuit melakukan sesuatu yang akan membahayakan mereka, setelah dia tahu tidak ada cara untuk melarikan diri. Tidak peduli apakah cloningnya terluka atau mati. Dia hanya akan kehilangan setetes esensi darahnya. Tapi dia sendiri tidak bisa terluka. Karena cloningnya berada di bawah kendalinya, mereka berempat menjadi tim yang sempurna. Sebelum Cuit menyadari apa yang sedang terjadi, ketiga klon telah mendekatinya. Pada titik ini, Cuit mengerti apa yang Dominic lakukan. Cuit berpikir, Dominic berpura-pura meminta pendapat orang lain dan setuju untuk membebaskan aku. Semua ini hanya tipuan. Dia memberiku harapan untuk membuatku menurunkan kewaspadaan, lalu menyerangku. Dia membuatku lengah untuk membawaku keluar. Meskipun Cuit sampai pada kesadaran ini, semuanya sudah terlambat. Dia dihadapkan pada serangan habis-habisan gabungan dari 3 ahli daftar ilahi Pravoid. Apalagi ada seorang lagi yang menunggu untuk menyerangnya kapan saja. Dalam keadaan seperti itu, Cuit tidak tahu bagaimana menolaknya. Dia tidak punya kesempatan melawan mereka. Dalam kondisinya saat ini, sangat mungkin Cuit akan terbunuh dengan satu pukulan. Namun, Cuit tidak akan menyerah begitu saja. Dia memiliki darah keluarga Bloom, dan dia baru saja mengaktifkan kembali bakatnya. Bahkan jika dia dikutuk, dia akan membuat musuhnya membayar mahal sebelum dia mati. Bakar jiwaku! Cuit berkata dalam hatinya. Dalam keputusasaan, dia menampilkan seni terlarang keluarganya, teknik membakar jiwa. Karena dia telah melakukan teknik membakar jiwa,
hidupnya akan hancur bahkan jika dia bisa bertahan hidup. Dia tidak akan pernah bisa mencapai daftar ilahi Void kecuali beberapa pertemuan yang menakjubkan terjadi. Namun, dalam hal situasi saat ini, kemungkinan Cuit membuatnya sangat rendah. Makanya, dia tidak perlu memikirkan masa depannya. Boom! Aura yang beberapa kali lebih kuat dari Cuit sendiri meletus darinya. Ia diselimuti cahaya biru. Meskipun teknik pembakaran jiwa mengagumkan, itu tidak dapat membantu Cuit mencapai daftar ilahi Void dari daftar ilahi Pra-Void. Tidak mudah bagi orang-orang dalam daftar ilahi Pra-Void untuk mencapai daftar ilahi Void. Setelah Cuit mengaktifkan teknik pembakaran jiwa, dia adalah yang terkuat di antara mereka yang ada di daftar ilahi Pra-Void. Meskipun begitu, dia masih dirugikan saat menghadapi 3 penyerang daftar ilahi Pra-Void. Tapi paling tidak, dia tidak akan terbunuh dalam satu serangan, dan dia mampu melawan. Bam! Klon pertama Damnik memukul Cuit dengan sander hama. Ia bersentuhan dengan cahaya biru di atas kepala Cuit. Dan saat ia akan menyentuh dahi Cuit, sebuah tangan muncul. Itu adalah tangan kiri Cuit yang baru tumbuh. Dia menahan pukulan klon Damnik dengan tangannya. Tentu saja, dia terluka. Tangannya patah. Tapi dia berhasil mengurangi kerasnya kerusakan, karena itu pukulannya tidak fatal. Segera, 2 klon lainnya datang di Cuit. Cuit menangkap pedang ilahi jiwa es yang memancarkan cahaya putih dengan tangan kanan terbalut cahaya biru. Tangan Cuit sibuk. Dia harus menahan Hollow Shot dengan tubuh dan cahaya birunya. Bam! Cuit menerima pukulan di punggungnya. Meskipun tubuh Cuit telah berubah menjadi tubuh ilahi dan dia memiliki cahaya biru yang melindunginya, dia masih terluka dan memuntahkan seteguk darah. Bagaimanapun, orang yang baru saja melancarkan serangan habis-habisan berada di daftar ilahi Pra-Void dan Hollow Shot sangat brilian. Sejauh ini, klon Damnik sudah selesai dengan serangan putaran pertama mereka. Damnik awalnya berpikir bahwa jika dia mengendalikan klon untuk meluncurkan serangan mendadak, maka Cuit akan terluka parah bahkan jika dia selamat dari itu. Tapi Cuit hanya menerima 1 pukulan dan luka yang dideritanya tidak seserius yang Damnik bayangkan. Melihat ini, Damnik berkomentar dalam hatinya. Orang-orang dari peradaban tingkat 9 memang memiliki banyak trik. Kami kalah jumlah dengannya, dan melancarkan serangan diam-diam padanya 2 kali, dan dia masih berdiri. Saat ini, Cuit terlihat ganas dengan darah menetes dari sudut mulutnya. Orang-orang yang hadir hanya bisa melihatnya memblokir serangan 3 ahli daftar ilahi Pra-Void, tetapi mereka tidak tahu harga mahal yang telah dia bayar. Kecuali luka-lukanya, kekuatan jiwanya telah menurun tajam setelah dia melakukan teknik pembakaran jiwa. Kekuatan jiwa spiritual sangat penting bagi para pejuang, dan sangat sulit untuk diolah. Ketika semua kekuatan jiwa spiritualnya dibakar, Cuit akan mati. Penggerbekan hampir dilakukan dalam sekejap, tapi Damnik tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi dia tidak puas dengan hasilnya. Dia ingin membawa Cuit keluar. Mereka berempat, tapi Cuit tidak punya teman. Sekarang Cuit tidak bisa melawan, Damnik bisa menyerangnya kapan saja. Setelah Cuit menahan serangan ronde pertama, ronde kedua datang. Klon dengan sander hama memukul palu dengan tangannya. Orang di belakang Cuit melepaskan Hollow Shot untuk menyerang Cuit dan kemudian Smashing Palm. Klon Damnik dengan Ice Sword Divine Sword mengaktifkan Smashing Palm untuk memukul Cuit di dada dengan tangannya. Damnik tidak memberi Cuit kesempatan untuk menolak. Cuit mengambil 2 pukulan, 1 di dada dan 1 di belakang. 4 sosok melayang di udara. Cuit dikelilingi oleh klon Damnik. Alis Damnik berkerut. Dia bisa merasakan dari cloningnya bahwa ada sejumlah besar kekuatan ilahi di tubuh Cuit. Memukul Cuit 2 kali dengan Smashing Palm tidak menyebabkan banyak kerusakan pada organ tubuh bagian dalam Cuit. Bahkan tidak menyakitinya sebanyak yang sebelumnya. Lawan yang begitu sulit bahkan mengejutkan Damnik. Kenapa begitu sulit untuk menurunkan orang ini? Dia baru saja bangun dari tidur sejuta tahun dan belum mendapatkan kekuatannya kembali. Bagaimana dengan yang lain dari peradaban tingkat 9? Kurasa mereka akan lebih sulit dihadapi. Damnik sedikit takut dengan domain spiritual peradaban tingkat 9. Ini adalah pertama kalinya Damnik merasa takut sejak dia datang dari bumi yang bahkan bukan peradaban tingkat 1, galaksi peradaban tingkat 3 ke alam bintang peradaban tingkat 7. Dulu, ketika dia datang ke lingkungan baru, dia juga akan berada di bawah tekanan. Namun, ia tidak pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Dia telah mengirimkan 3 klon untuk melancarkan serangan diam-diam ke Cuit 2 kali, tetapi masih gagal menyingkirkannya. Damnik tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah prajurit dalam daftar ilahi Pra-Void seperti dia adalah yang terlemah dalam domain spiritual peradaban tingkat 9.